Ketika menikah, istriku berkata, jika suatu hari nanti kamu menemukan aku berselingkuh, jangan pernah maafkan aku. Saat itu, aku pasti bukan aku yang mencintaimu sekarang. Aku telah menyakitimu. Hukum aku. Jadi, ketika dia membawa selingkuhannya pulang, aku membuang hadiah yang sudah aku siapkan dengan susah payah. Aku berbalik dan pergi, lalu meminta pengacara untuk menyiapkan surat perceraian. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Aku kembali dari luar kota, ingin memberinya kejutan. Siapa sangka, begitu aku membuka pintu, aku melihat mereka berdua berpelukan di sofa. Liu Ruyan berkata dengan tenang, "Kenapa kamu sudah pulang? Bukankah kamu sedang dinas keluar kota? Apa yang sedang kalian lakukan?" Aku bertanya dengan gigi terkatup. Liu Ruyan menjawab dengan acuh tak acuh, "Zhang Yida kehujanan. Aku menyuruhnya mandi saja. Kamu tidak keberatan, kan? Mandi? Siapa yang percaya?" Liu Ruyan, kalau mencari alasan, pikirkan dulu yang masuk akal. Aku bertanya. "Jangan lupa, kamu itu wanita bersuami, Ye Fen. Kamu sudah keterlaluan." Liu Ruyan mengerutkan kening. "Ini rumahku. Aku mau membawa siapapun pulang, bukan urusanmu. Bukankah kamu hanya sampah? Dulu, kalau bukan karena aku membawamu masuk ke perusahaan, entah jadi apa kamu sekarang." Setelah berpacaran dengan Liu Ruyan, dia membawaku menemui ibunya. Hubungan kami pertama kali mendapat restu dari Ibu Liu. Kemudian, Ibu Liu sakit parah. Dia menggenggam tanganku di ranjangnya, memintaku membantunya mengelola perusahaan Liu Ruyan. Demi itu, aku mengorbankan impianku dan pergi ke perusahaan Liu untuk mengurus pekerjaan untuk Liu Ruyan. Demi mencapai kerjasama, aku minum sampai mabuk berkali-kali di meja perundingan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Karena pola makan yang tidak teratur, sakit maagku semakin parah. Saat itu, Liu Ruyan menangis dan berkata kepadaku, dia tidak menginginkan uang sebanyak itu. Dia juga tidak ingin perusahaan berkembang pesat. Dia hanya ingin aku sehat, Ye Fen. Di mataku, semua yang ada di perusahaan tidak penting. Mereka tidak sebanding denganmu. Tapi sekarang, dia bisa mengatakan bahwa aku ini sampah yang tidak berguna. Aku berbalik dan pergi, tetapi Zhang Yida tiba-tiba berkata dengan nada sedih. "Bagaimana ini, Direktur Liu? Jika Direktur Ye tidak percaya kita tidak bersalah, bagaimana jika dia keluar dan berbicara sembarangan? Aku takut reputasimu akan hancur." Sambil berkata begitu, dia menoleh ke arahku. "Direktur Ye, mohonlah, aku dan Liu Ruyan tidak bersalah. Hanya teman." Melihat kepanikan Zhang Yida, Liu Ruyan mencubit lengannya. "Yida, jangan takut. Jika Ye Fen berani bicara omong kosong, aku akan membuatnya pergi." Kemudian dia berbicara padaku dengan nada meremehkan. "Jika bukan karena aku, Liu Ruyan, kamu mungkin masih menjadi pekerja kantoran di perusahaan yang tidak jelas. Jadi, tahu diri dan diamlah." Aku menatapnya dengan kosong, mengangguk dengan tenang. "Baiklah, asal kamu bahagia." Setelah mengatakan itu, aku keluar dari rumah dan membuang hadiah yang telah aku siapkan dengan susah payah ke tempat sampah. Mungkin Liu Ruyan sudah lupa. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Terakhir kali aku minum terlalu banyak dan langsung tidur begitu sampai di rumah. Aku terbangun di tengah malam dan menyadari bahwa tidak ada siapapun di sampingku. Tempat tidur terasa dingin. Suara Liu Ruyan terdengar dari kamar mandi. "HMPH, besok aku pasti akan memberimu hadiah. Jangan terburu-buru. Kamu lebih hebat dari suamiku." Aku berdiri terpaku di tempat. Aku tidak percaya Liu Ruyan bisa menelepon pria lain di tengah malam. Dia tidak pulang setiap hari setelah bekerja. Di pesta tahunan, dia secara terbuka meminta Zhang Yida menjadi pendampingnya. Dia memperkenalkan status Zhang Yida kepada para mitra kerjasama. Aku hanya bisa berpura-pura tidak melihat. Kemudian aku menggunakan alkohol untuk membius diri sendiri. Ketika aku sudah sangat mabuk dan bersiap untuk beristirahat, aku melihat Zhang Yida dan Liu Ruyan keluar dari ruang istirahat satu demi satu. Gaun tanpa lengan putih yang dikenakan Liu Ruyan bahkan putus. Aku bertengkar hebat dengannya lagi. Liu Ruyan tidak memperdulikanku dan langsung pergi bersama Zhang Yida. Pertengkaran itu, aku benar-benar lelah. Aku berinisiatif untuk meminta berpisah sementara. "Liu Ruyan, kita sudah saling mencintai selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin melihatmu mencintai orang lain. Jadi, mari kita saling menenangkan diri untuk sementara waktu." Namun, Liu Ruyan tidak setuju. "Ye Fen, aku dan Zhang Yida benar-benar hanya teman." Untuk membuktikannya kepadaku, dia memindahkan Zhang Yida ke cabang perusahaan dan kemudian pulang tepat waktu setiap hari. Aku pikir Liu Ruyan benar-benar berubah pikiran. Tapi waktu ini, belum genap sebulan, dia kembali seperti dulu, tidak pulang di malam hari. Kemudian, aku melihat dengan mata kepala sendiri Liu Ruyan memindahkan Zhang Yida kembali dan kemudian menggoda pria itu di depanku. Hari ini, aku benar-benar mengerti bahwa dia tidak mencintaiku. Aku sudah memikirkannya. Kalau begitu, mari kita bercerai. Meninggalkan rumah, aku naik pesawat kembali ke luar kota. Di pesawat, aku tertidur. Kemudian aku bermimpi. Dalam mimpi itu,
Aku kembali ke universitas. Aku bermimpi tentang bagaimana kami berkembang dari teman menjadi kekasih, menikah setelah lulus kuliah, hingga hari ini. Sudah 7 tahun. Aku pikir aku akan mencintai Liu Ruyan seumur hidup. Tidak akan pernah berpisah. Tapi sekarang, itu hanyalah mimpi kosong. Aku terbangun dari mimpi dengan sedikit linglung. Itu adalah 10 tahunku dan Liu Ruyan. Dari usia 18 hingga 28 tahun. Akhirnya, semuanya hilang. Setelah perjalanan dinas kembali. Sudah setengah bulan kemudian. Perusahaan mengadakan pesta penyambutan untukku. Di meja makan. Zhang Yida yang terlambat datang duduk di samping Liu Ruyan dengan sangat wajar, di kursi kosong yang khusus disiapkan untuknya. Jika itu dulu, aku pasti akan sangat marah. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum dan mencari tempat kosong untuk duduk, dari awal hingga akhir. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun omong kosong. Selama perjalanan dinas ini, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku tidak peduli lagi. Zhang Yida tiba-tiba berdiri. Ye Zong. Anda memang pilar perusahaan. Keberhasilan kerjasama ini, setidaknya sebagian besar adalah berkat Anda. Saya menghormati Anda dengan gelas ini, berterima kasih atas keuntungan besar yang Anda bawa bagi perusahaan. Setelah mengatakan itu, dia mendongak dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Aku sudah minum. Silakan saja. Aku duduk di kursi tanpa berniat bergerak sama sekali. Liu Ruyan tampak tidak senang. Yida bersulang untukmu, tapi kamu tidak bergerak. Apakah kamu tidak menghormatinya? Atau kamu tidak menghormati saya? Aku menatap dengan tenang. Sudah mulai membela. Aku baru saja makan obat cefalosporin, tidak bisa minum alkohol. Kau berbohong pada siapa? Liu Ruyan tidak percaya. Tahu kalau hari ini ada pesta penyambutan. Jadi sengaja makan cefalosporin, ya? Aku menghela napas, mengambil sumpit. Baru saja bersiap untuk makan sesuatu untuk mengisi perut, Liu Ruyan membanting meja dengan keras. Ye Fen, apa kau tuli? Yida bersulang, tapi kau tidak minum. Minumanku? Kau tidak mungkin tidak minum, kan? Jika kau tidak minum, segera kemasi barang-barangmu dan pergi. Mulai besok, kau tidak perlu datang ke perusahaan lagi. Semua orang tahu. Perusahaan ini bisa bertahan sampai sekarang, aku berjasa besar. Sayang sekali. Liu Ruyan sepertinya tidak melihat ini. Aku tersenyum di depan semua orang. Mengeluarkan surat pengunduran diri yang sudah aku siapkan. Aku tidak minum, ini surat pengunduran diri. Mulai besok, aku tidak akan bekerja dengan kalian lagi. Setelah mendengar perkataanku, Liu Ruyan tertegun, matanya penuh ketidakpercayaan. Mungkin dia pikir aku kali ini sama seperti sebelumnya. Akan memilih untuk berkompromi. Sayang sekali. Ingat untuk tanda tangan. Kalau tidak, akhirnya akan jadi tidak enak. Aku bangkit dan hendak pergi, Zhang Yida menarik lenganku. Dia mendekatiku, tiba-tiba merendahkan suaranya. Nadanya mengejek. Istrimu sangat mulus. Aku langsung marah, dan mendorongnya hingga terlepas. Tapi di matanya jelas terlihat sedikit ekspresi puas. Zhang Yida berseru kaget, dan jatuh ke tanah. Liu Ruyan melihat ini dan marah seluruh tubuhnya bergerak, bergegas mendorongku hingga terlepas. Semua orang keluar. Ketika di kamar hanya tersisa kami berdua, Liu Ruyan memasang wajah muram. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Di depan begitu banyak orang, kau ingin membuatku kehilangan muka? Aku tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Kau juga tahu malu? Kenapa kau tidak memikirkan ini saat membuatku malu? Liu Ruyan mengerutkan kening, nadanya tidak puas. Gara-gara Yida lagi? Badut itu setiap hari memprovokasiku di depanku. Liu Ruyan tertegun, terdiam lama. Dia perlahan berkata, aku pikir kau tidak keberatan selama ini. Aku tertawa dingin. Tidak keberatan? Selama dia orang normal, dengan pemikiran normal. Untuk hal semacam ini, tidak ada pria yang tidak akan keberatan. Tentu saja, sekarang kecuali aku. Aku tidak keberatan lagi, karena aku sudah tidak cinta lagi. Maaf. Aku kehilangan kendali. Setelah beberapa waktu, aku akan memberikan surat cerai kepadamu. Kau ingat untuk tanda tangan. Mata Liu Ruyan dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Liu Ruyan. Kita bercerai saja. Liu Ruyan menatapku tajam, setelah sekian lama. Tiba-tiba sudut bibirnya menunjukkan seringai dingin. Ye Fen, kau hanyalah seorang kecil di perusahaanku. Manajer penjualan, tanpa aku, siapa yang sudi melirik sampah sepertimu? Aku menggelengkan kepala, berbalik dan pergi dengan urusanku sendiri. Jangan lupa. Dulu, bagaimana caramu memohon padaku untuk menikah? Kalau bercerai, sebaiknya jangan menyesal. Suara Liu Ruyan terdengar dari belakang. Liu Ruyan tidak pulang selama seminggu, selalu menemani Jiboda. Dia memposting di lingkaran pertemanannya, foto dirinya berpelukan dan berciuman dengan Zhang Yida. Wajahnya penuh kebahagiaan dan kemanisan. Selamat untuk adikku yang berhasil menangani proyek. Sambil menghela napas, aku mematikan ponselku dan meletakkan surat cerai yang sudah aku siapkan di meja makan. Keesokan paginya,
Aku pergi ke perusahaan untuk mengundurkan diri. Di perusahaan ini, kekuasaanku sudah lama dilucuti. Sampai-sampai, saat menerima pengajuan pengunduran diriku, Direktur Personalia bahkan tidak bertanya sepatah kata pun dan langsung menyetujuinya. Belum sempat aku keluar dari gerbang perusahaan, Liu Ruyan sudah menelepon. Ye Fen, cukup sudah. Pengajuan pengunduran dirimu sudah aku tolak. Cukup sudah. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan sepeser pun dan mengusirmu dari grup Liu. Aku tersenyum dingin. Terserah kau saja. Aku tidak peduli. Setelah selesai bicara, aku langsung memblokir dan menghapusnya. Aku mengajukan pengunduran diri lagi. Kali ini Liu Ruyan menyetujuinya dengan tegas. Setelah mendapatkan surat pengunduran diri, aku pergi dari perusahaan tanpa menoleh ke belakang. Malam ini, aku tidur dengan sangat nyenyak. Tidak perlu khawatir apakah Liu Ruyan merasa tidak enak badan setelah menghadiri acara. Juga tidak perlu mengkhawatirkan suasana hatinya. Apalagi mengkhawatirkan hal-hal besar dan kecil di perusahaan. Pagi-pagi buta, aku dibangunkan oleh dering telepon yang mendesak. Setelah mengangkat telepon, suara Liu Ruyan terdengar dari gagang telepon. Ye Fen, ada apa denganmu? Beberapa hari lagi adalah penandatanganan proyek yang menjadi tanggung jawabmu. Sebaiknya kau datang tepat waktu. Setelah dia selesai memarahi, baru aku perlahan-lahan membuka mulut. Direktur Liu benar-benar pelupa. Kalau aku tidak salah ingat, kemarin aku sudah mengundurkan diri. Kau juga sudah menyetujuinya. Jadi proyek yang kau katakan, apa hubungannya denganku? Ye Fen, Liu Ruyan tiba-tiba meninggikan suaranya. Aku memperingatkanmu, jangan paksa aku untuk menggunakan cara-cara tertentu. Meskipun aku sudah menyetujui pengunduran dirimu. Tapi prosedur serah terima belum selesai. Jika kamu tidak datang, aku berhak menuntutmu secara langsung. Aku tidak suka dengan cara ini. Jangan mencoba menekanku dengan ini. Jika kamu benar-benar membaca surat pengunduran diriku, kamu tidak akan bicara omong kosong denganku di sini. Katakan saja, aku akan langsung menutup telepon. Mengangkat barang bawaan, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada rumah yang telah ditinggali selama 5 tahun ini. Begitu keluar, mobil Liu Ruyan datang tepat waktu dari kejauhan. Mengemasi barang bawaan, mau kemana? Aku tidak menunjukkan ekspresi apapun. Pergi jalan-jalan. Alis Liu Ruyan semakin berkerut. Dia terus bergumam, sudah jam berapa ini? Kamu masih punya waktu untuk berlibur? Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin bekerja lagi, ya? Datang ke perusahaan sore ini. Ada banyak hal yang perlu kamu tangani. Baik, aku tahu. Aku mengangguk, tapi hatiku penuh dengan ejekan. Liu Ruyan masuk sendiri. Tidak lama kemudian, dia keluar membawa sebuah dokumen. Kamu di rumah sepanjang hari, tidak bisakah kamu membersihkan? Berantakan sekali. Setelah memarahiku beberapa kali, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu di dalam hati. Dia mungkin tidak menyadari perjanjian perceraian di atas meja sama sekali. Aku berdiri di tempat. Diam-diam melihatnya pergi dengan mobil. Pesawat mendarat saat senja. Aku baru saja keluar dari bandara, seseorang berpakaian olahraga terang datang menghampiriku. Halo, apakah Anda Tuan Ye Fen? Saya dikirim oleh perusahaan untuk menjemput Anda. Maaf merepotkan. Dan panggil saja namaku. Aku mengangguk. Shen Youchu berterima kasih dengan tulus. Haha, baiklah, Kak Ye Fen. Nama saya Shen Youchu. Saya akan menjadi asisten kerja Anda. Mohon bantuannya. Kami memilih restoran yang tenang. Ketika Shen Youchu pergi ke toilet, Liu Ruyan menelepon. Aku menutup telepon, tapi dia sangat gigih. Aku menjawab dengan santai. Ye Fen, apa maksudmu? Kenapa kamu tidak datang ke pertemuan hari ini? Setelah meninggalkan grup Liu, kamu hanyalah tikus jalanan. Daripada hidup biasa-biasa saja, terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya Liu. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan kepercayaan para pemegang saham, mencapai posisinya saat ini. Itu semua karena siapa? Akulah yang begadang semalaman minum dan bersosialisasi untuk mendapatkan begitu banyak proyek. Sekarang sudah berpisah, dengan gaji kecil yang dia berikan, aku bisa dengan mudah mencari perusahaan untuk bergabung. Pikirkan baik-baik, kamu sendiri yang ingin pergi. Kompensasi ekonomi tidak akan kuberikan lebih. Dengarkan aku menyela perkataannya, aku sendiri yang ingin mengundurkan diri, sesuai dengan kontrak kerja. Berapa yang harus diterima? Segitu yang diterima. Liu Ruyan di seberang telepon mulai marah. Ye Fen, kamu harus mempertimbangkan dengan matang. Kamu bukan anak muda lagi. Pada akhirnya, kamu hanya tidak menyadari dirimu sendiri. Akulah yang menampungmu, barulah kamu memiliki posisi seperti sekarang. Sekarang terlihat, aku terlalu memanjakanmu. Sekarang kamu menyesal masih ada waktu, kalau tidak sampai menggelandang di jalanan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Konyol, aku mencibir. Malas membuang-buang waktu dengannya. Seharusnya kamu yang menyadari dirimu sendiri. Surat perceraian sudah kutaruh di meja. Kamu ingat untuk menandatanganinya saja. Nada bicara Liu Ruyan menjadi dingin,
Bercandamu harus ada batasnya. Kesabaranku ada batasnya. Sampai saat ini, dia masih merasa. Apa yang kusebut perceraian, hanyalah sedang merajuk. Aku tidak bercanda lagi denganmu. Aku sudah punya pekerjaan baru. Setelah ini aku tidak akan kembali lagi, kecuali bercerai. Kalau tidak jangan hubungi aku lagi. Liu Ruyan berteriak marah. Kamu ganti pekerjaan? Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku? Apa kamu tidak menginginkan rumah tangga ini lagi? Rumah tangga? Aku tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Bukankah di hatimu sudah lama tidak ada rumah tangga itu? Liu Ruyan, jangan berbelit-belit lagi. Jika aku jadi kamu, aku sudah lama setuju untuk bercerai. Nada bicara Liu Ruyan dingin. Pernikahan 5 tahun, kamu bilang cerai ya cerai? Kamu menganggapku apa? Sambil menghela napas, aku langsung menutup telepon. Tidak ingin lagi melakukan pertengkaran yang tidak berguna ini. Setelah mengakhiri kesenangan semalam, Zhang Yide tertidur lelap. Namun Liu Ruyan hanya menatap langit-langit dengan linglung, tidak bisa tidur sama sekali. Hari itu setelah Ye Fen mengatakan perceraian. Dia bergegas pulang ke rumah, menemukan surat perceraian di atas meja. Isinya sangat sederhana. Keduanya bercerai, Ye Fen pergi tanpa membawa apa-apa. Dia merasa, asal mendiamkanku beberapa hari, nanti juga akan seperti dulu, datang memohon padanya untuk rujuk. Namun begitu banyak hari berlalu, aku sama sekali tidak bergerak. Liu Ruyan mengambil ponsel. Membuka profil obrolan, lingkaran pertemanan saya kosong, hanya ada garis horizontal. Dia buru-buru duduk, mengirim pesan dengan cepat di kotak obrolan, tanda seru merah itu sangat menyakitkan. Liu Ruyan membelalakan matanya, dia sedikit tidak percaya, dan membalik buku alamat. Dengan absurd menelepon Ye Fen. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Liu Ruyan meletakkan telepon dengan linglung. Sampai saat ini, bahkan jika dia tidak pernah menganggapnya serius. Harus percaya bahwa Ye Fen benar-benar berencana untuk menceraikannya. Liu Ruyan mencari banyak tempat, mencari banyak orang, tetapi tidak ada yang tahu kemana aku pergi. Duduk di kantor, ekspresi kesepian muncul di wajah Liu Ruyan. Saat itu, telepon berdering. Dia melihat ke bawah, itu Zhang Yide yang menelepon, dia langsung menutupnya. Tetapi telepon berdering lagi, dia menutupnya lagi, ketika berdering untuk ketiga kalinya. Liu Ruyan tidak bisa menahannya lagi. Sudah selesai atau belum? Orang di ujung telepon terkejut olehnya. Setelah beberapa saat, dia dengan gemetar berkata, "Maaf, saya mengganggu Anda, Nona Liu. Ada paket untuk Anda, apakah Anda punya waktu untuk menerimanya sekarang?" Paket? Liu Ruyan bingung. Ya, saya sekarang di depan pintu villa Anda. Apakah Anda punya waktu untuk menerimanya? Saya tidak punya waktu sekarang, siapa yang mengirimnya? Baiklah, saya akan menghubungi Anda lagi besok, itu dikirimkan oleh Tuan Ye Fen. Tunggu, aku akan segera kembali, kau tunggu aku. Liu Ruyan menerobos lampu merah di sepanjang jalan, tetapi di pintu masuk kompleks perumahan, dia bertemu dengan kurir yang sedang keluar. "Di mana paketku?" Kurir itu terkejut ketika dia ditarik olehnya. "Suami Anda sudah menandatanganinya untuk Anda, dia baru saja membawanya masuk." "Suami?" Liu Ruyan mengerutkan kening, "Suamiku sama sekali tidak di rumah." "Ah, pria tadi mengaku sebagai suami Anda." Alis Liu Ruyan terangkat, dan dia langsung bergegas masuk. "Zhang Yide, di mana dia?" Zhang Yide sedang di kamar mandi. Mengunci banyak kunci. Dia melemparkan barang-barang di tangannya ke toilet dan dengan panik menekan tombol flush. Detik berikutnya, pintu kamar mandi ditendang terbuka, dia merebut kotak itu dari tangan Zhang Yide. Di sana penuh dengan foto-foto dirinya memakai seragam sekolah, berlari di bawah sinar matahari dengan pakaian olahraga. Berpakaian rapi bekerja dengan serius, juga mengenakan pakaian rumahan. Melambai-lambaikan spatula, difoto oleh Ye Fen, setiap fotonya diambil dengan penuh cinta. Seluruh dirinya diselimuti aura keemasan, Liu Ruyan gemetar. Gerakan membolak-balik semakin lambat, saat melihat air mata mengalir dari sudut matanya. Saat membolak-balik ke foto terakhir, Liu Ruyan tertegun. Saat itu adalah foto dirinya dan Zhang Yide di tempat tidur. Pada saat itulah, dia melihat tulisan di belakang foto, tulisan Ye Fen. "Liu Ruyan, apakah ada saatnya kamu merasa bersalah padaku? Selama di perusahaan, aku menyadari bahwa identitas Shen Youchu sepertinya tidak sederhana. Belum lagi dia memiliki nama keluarga yang sama dengan bos besar. Sikap hormat rekan-rekan terhadapnya saja sudah bisa ditebak. Shen Youchu selalu berkeliaran di depanku, bahkan berinisiatif mengajakku makan malam bersama, pulang bersama. Hal ini juga menimbulkan desas-desus di perusahaan. Oleh karena itu, aku hanya bisa berusaha menjaga jarak dengan Shen Youchu. Lama-kelamaan, Shen Youchu juga menyadari keanehan itu. Saat pulang kerja, aku dihadang oleh Shen Youchu di depan pintu kantor. "Ye Fen, kenapa menghindariku?" Pandanganku menghindar. "Nona Shen, Anda salah paham. Jangan panggil aku Nona Shen, panggil aku Youchu." Shen Youchu memaksa. Agak tidak senang. Aku sedikit bingung, untuk sesaat. Suasana menjadi agak canggung sampai dering ponsel yang mendesak berbunyi.
Aku baru menghela napas lega. Tanpa melihat, langsung menjawab, Ye Fen. Aku sudah sampai di perusahaanmu. Kamu di mana? Suara Liu Ruyan terdengar dari gagang telepon. Aku tertegun. Perusahaanku? Suara Liu Ruyan terdengar sinis. Apa kau pikir jika kau pindah kota, aku tidak bisa menemukanmu? Alisku berkerut. Seingatku, Liu Ruyan bukanlah orang yang terus-menerus mengganggu. Shen Youchu melihatnya dan bertanya-tanya. Ada apa? Di ujung telepon, Liu Ruyan mendengar suara wanita. Tiba-tiba menjadi tidak senang. Ye Fen, kamu dengan siapa? Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak masalah dengan siapa aku bersama. Sudah kubilang. Jangan datang mencariku jika bukan tentang perceraian. Katakan saja. Aku langsung menutup telepon. Mata Shen Youchu terkejut. Kamu mau bercerai? Ya, aku tidak berniat menyembunyikannya. Seperti yang kamu lihat. Aku adalah pecundang dalam cinta. Aku tidak pantas dicintai. Shen Youchu tampak sedih. Aku pikir kamu baik. Wanita itu saja yang tidak tahu ketulusan. Saat mereka berdua berbicara, terdengar suara gaduh dari luar. Ye Fen, keluar temui aku. Aku mengerutkan kening. Begitu keluar dari kantor, aku melihat Liu Ruyan membuat keributan besar di perusahaan. Satpam mengikutinya, terus membujuk. Nyonya, jika Anda seperti ini, saya akan memanggil polisi. Panggil saja. Aku datang untuk mencari suamiku. Kenapa kamu memanggil polisi? Saat aku keluar, Liu Ruyan juga memperhatikanku. Dia berjalan cepat. Sudah cukup dramamu, pulang denganku. Dia meraih lenganku. Aku mengerutkan kening dan mendorongnya menjauh. Kamu keterlaluan. Aku keterlaluan, kamu pergi dari rumah tanpa sepatah kata pun. Juga meninggalkan surat cerai. Siapa yang keterlaluan? Sekarang, segera ikut aku pulang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tepat pada saat ini, Shen Youchu tiba-tiba berdiri di antara mereka berdua. Kamu siapa, Bibi? Bibi? Mata Liu Ruyan membelalak. Kamu siapa? Siapa aku bukan urusanmu. Kamu tiba-tiba datang dan membuat keributan di perusahaan kami. Seharusnya aku yang bertanya siapa kamu? Ye Fen, pulang denganku. Liu Ruyan mengabaikan Shen Youchu di depannya, dengan perintah dan ketidaksenangan di matanya. Dia adalah manajer departemen proyek di perusahaan kami. Kenapa harus ikut denganmu? Liu Ruyan melihat Shen Youchu yang terus-menerus memprovokasinya. Wajahnya sedingin es. Dia adalah suamiku. Tidak ikut denganku. Apa mungkin ikut denganmu? Shen Youchu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tanpa menunjukkan tanda-tanda mundur. Aku hanya tahu bahwa kakak Ye Fen tidak ingin ikut denganmu. Kakak Ye Fen. Liu Ruyan menggertakkan gigi. Ye Fen, bisakah kita bicara baik-baik? Nona Liu, saya tidak tahu apa yang bisa kita bicarakan. Saya sekarang baik-baik saja. Saya punya pekerjaan, ada seseorang yang menemani, tolong jangan ganggu saya lagi. Liu Ruyan tertegun. Ye Fen, beri saya 10 menit. Saya ingin menjelaskan semuanya dengan jelas. Bisakah? Saya ada urusan. Lain kali saja. Saya menarik Shen Youchu untuk pergi. Liu Ruyan menggertakkan giginya. Baik, 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 Ye Fen, kau sangat baik. Sebaiknya kau tidak menyesal. Setelah dia pergi, saya berutang budi pada Shen Youchu. Maaf, merepotkanmu, lain kali saya akan mentraktirmu makan. Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Shen Youchu tidak peduli. Saya hanya tidak tahan dengan kesombongan wanita itu. Ayo pergi, kebetulan saya hari ini akan ke daerah rumahmu. Saya akan mengantarmu. Saat turun, Liu Ruyan masih menunggu di luar. Ye Fen, jangan lupa, aku istrimu. Sebelum saya sempat berbicara, Shen Youchu tidak sopan. Bukankah kalian akan bercerai? Kau akan segera bukan. Liu Ruyan semakin marah, selama saya tidak menandatangani. Dia tidak akan bisa bercerai. Aku menghela napas. Liu Ruyan. Kenapa kau melakukan ini? Katakan. Saya menolak permintaan Shen Youchu untuk ikut. Sendirian naik mobil kembali ke rumah. Tapi saya masih meremehkan kegigihan Liu Ruyan. Dia bahkan mencari tahu tempat tinggal saya. Malam itu, pintu rumah diketuk. Ketika saya membuka pintu, saya melihat Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Liu Ruyan langsung mendorong saya masuk. Kau sudah cukup membuat keributan beberapa hari ini. Sekarang ikut aku pulang, aku bisa memaafkan semua yang kau lakukan beberapa hari ini. Itu membuat saya terkejut dan menggelikan. Liu Ruyan, apakah kau benar-benar berpikir saya tidak tahu tentang urusanmu dengan Zhang Yida? Apakah kau pikir saya mengajukan cerai hanya untuk berputar-putar denganmu? Kita sudah menikah selama 5 tahun, saya hanya tidak ingin membuat keributan, jadi saya memilih untuk pergi sendiri. Bisakah kau memberikan sedikit harga diri untuk dirimu sendiri? Haruskah kau membuat keributan sampai tidak terkendali, baru kau merasa tenang? Liu Ruyan menjelaskan dengan wajah malu, berapa kali saya harus memberitahumu, saya hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Aku mencibir, aku lebih mengenalmu dari yang kau kira, Liu Ruyan. Jangan ganggu aku lagi. Pergi sana Liu Ruyan, jangan membuatku jijik.
Demi dua pria kau bolak-balik, kau juga cukup lelah, lebih baik fokus mengurus Jiaye. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Akhirnya, dengan marah berbalik pergi. Akhir pekan, aku menerima pesan dari Shen Youchu, besok akhir pekan. Mau jalan-jalan bersamaku? Secara refleks aku ingin menolak, tapi kalimat Shen Youchu selanjutnya membuatku ragu. Apa kau masih ingin balikan dengan mantanmu itu? Aku terdiam sejenak. Tetap menyetujuinya, aku akan pergi. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, aku melihat Shen Youchu, tepat ketika aku digandeng menuju pintu masuk mall, dari belakang tiba-tiba terdengar teriakan marah. Ye Fan, gerakanku terhenti, menoleh. Terlihat Liu Ruyan dengan marah berjalan mendekat. Ye Fan, jangan lupa. Kita belum bercerai, kau berani bermesraan dengan wanita lain seperti ini, tidak punya malu? Amarahku langsung tersulut, apa hakmu mempertanyakanku? Shen Youchu ikut menimpali. Benar, setidaknya kami berdua jelas dan jujur, tidak seperti sebagian orang. Liu Ruyan tidak menghiraukannya, malah menatapku dengan tajam. Jadi, kau bersikeras bercerai, hanya demi wanita ini? Alisku berkerut. Liu Ruyan, apa kau pikir semua orang melakukan kesalahan sepertimu? Kenapa aku bercerai? Apa kau tidak tahu? Liu Ruyan sama sekali tidak peduli, malah mencibir dan bertanya. Memangnya kenapa? Aku sudah meminta maaf padamu, kau masih saja ingin bercerai. Bahkan diam-diam pindah kerja di belakangku. Bukankah itu semua karena wanita ini? Ye Fan, kaulah pengkhianat dalam hubungan ini. Liu Ruyan, apa kau tidak merasa ini lucu? Mataku memancarkan kejengkelan. Di antara kita, siapa sebenarnya yang mengkhianati pernikahan ini? Aku tidak peduli. Selama kita belum bercerai, kau tidak boleh berhubungan dengan wanita lain. Liu Ruyan maju hendak meraih tanganku, aku mundur selangkah menghindar, dengan nada dingin. Cukup, sudah kubilang, aku tidak ingin lagi ada urusan apapun denganmu. Belum selesai aku bicara, suara familiar terdengar dari belakangku. Ruyan. Direktur Ye, lama tidak bertemu. Anda terlihat lebih tua. Melihat kemesraan mereka, aku hanya merasa ironis. Liu Ruyan. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidakkah kamu merasa itu menampar wajahmu? Liu Ruyan dengan lembut mendorong Zhang Yida yang berada di sampingnya. Aku hanya membawanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di sini. Jadi, mataku dingin. Apa kau ingin membuktikan sesuatu dengan mengatakan ini? Kau tidak perlu menjelaskan padaku. Aku memotong perkataannya. Apapun yang terjadi antara kau dan kekasih kecilmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Itu adalah kebebasanmu. Setelah mengatakan itu, aku menarik Shen Youchu pergi. Liu Ruyan mengejar. Ye Fan, sampai kapan kau akan membuat masalah? Baiklah, aku akan meminta maaf padamu. Liu Ruyan. Mengapa kau melakukan ini? Kau sendiri yang paling tahu apa yang telah kau lakukan. Jika aku melakukan hal seperti itu dengan wanita lain, jujurlah pada dirimu sendiri. Bisakah kau menerimanya? Liu Ruyan belum sempat berbicara, Zhang Yida sudah meraih tangannya. Kak Ye Fan, sebenarnya kau tidak perlu membuat keributan yang begitu buruk hanya karena aku. Yang dibutuhkan kakak adalah pria yang bisa mengurus rumah dengan baik dan seseorang yang bisa menenangkan emosinya. Jika kau benar-benar mencintainya, kau seharusnya tidak membuatnya kesulitan, dan menjaga bagian belakangnya dengan baik. Serahkan sisanya padaku, tidak bisakah? Kehidupan bertiga. Mungkin juga akan sangat bahagia. Bagaimana menurutmu? Teori macam apa ini? Aku menggelengkan kepala, hanya merasa menggelikan, tetapi sebelum aku sempat mengatakan apapun. Liu Ruyan lebih dulu menepis tangan Zhang Yida. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Yida? Kau sudah dewasa, ada hal yang boleh dikatakan, ada hal yang tidak boleh dikatakan. Kau harus tahu itu di dalam hatimu. Ye Fan, ikut aku pulang. Liu Ruyan mendekatiku, nadanya jarang terdengar lembut. Aku bisa ikut denganmu pulang. Lalu dia, Liu Ruyan tertegun, tanpa sadar menoleh. Rasa tidak tega seketika terpancar di matanya. Aku menggelengkan kepala dan mencibir, nadaku penuh dengan ironi. Akting yang bagus seperti itu, sayang sekali jika tidak mencoba dunia hiburan. Ekspresi Liu Ruyan menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Setelah ragu sejenak, dia menoleh dan memerintahkan Zhang Yida. Yida, minta maaf pada Ye Fan. Zhang Yida menunjukkan ekspresi terkejut. Kenapa? Tidak ada alasan. Minta maaf saja, nada bicara Liu Ruyan tegas, tanpa keraguan. Mata Zhang Yida memerah, seolah-olah dia akan menangis karena sedih sedetik kemudian. Kakak, apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Ekspresi dingin di wajah Liu Ruyan sedikit mencair. Melihat penampilan mereka berdua, aku hanya merasa mual. Berbalik dan pergi. Liu Ruyan buru-buru mengejar. Tepat pada saat ini, Shen Youchu, yang selalu berdiri di samping, tiba-tiba menghalangi jalannya. Minggir. Ekspresi Liu Ruyan berubah jelek. Kenapa? Shen Youchu tidak sopan. Aku menoleh dan melihat pemandangan ini, melihat mereka berdua yang tegang, aku merasa mual. Ayo pergi, tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Shen Youchu mengangguk patuh.
mengikutiku dan berjalan bersama ke eskalator mal. Liu Ruyan masih mengikuti selangkah demi selangkah. Zhang Yida menggigit bibirnya dan berlari kecil untuk mengikuti. Mengenai hal ini, hatiku mulai kesal. Akhir pekan yang menyenangkan dihancurkan oleh kedua orang ini. Kak Yeven, jangan pedulikan mereka. Shen Youchu dengan lembut menarik lengan bajuku. Liu Ruyan, yang berada di belakang, melihat pemandangan ini. Dia sangat marah sehingga menggertakkan giginya. Dia maju dengan cepat dan mendorong Shen Youchu menjauh. Yeven, cukup sudah. Aku akui, dulu aku tidak baik. Kamu ikut aku pulang. Aku bisa memutuskan hubungan dengan Zhang Yida sepenuhnya. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, wajah Zhang Yida langsung pucat. Kakak, apakah kamu serius? Liu Ruyan tidak menoleh, hanya menatapku dengan tatapan lurus. Zhang Yida memeluk Liu Ruyan, tuduhan perpisahan hidup dan mati. Kenapa? Aku menemanimu selama 2 tahun, dan sekarang kamu bilang tidak mau? Ya sudah, kamu menganggapku apa? Sampah yang dibuang setelah digunakan? Diam. Liu Ruyan menjadi malu dan marah. Dia menampar Zhang Yida dengan keras. Zhang Yida terkejut dengan tamparan ini dan berdiri di tempat. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu benar-benar begitu kejam? Aku telah dengan susah payah menemanimu selama 2 tahun. Setidaknya ada keringat yang tercurah. Liu Ruyan, sebaiknya kau beri aku penjelasan. Wajah Liu Ruyan dingin, dengan ancaman di dalamnya. Zhang Yida, aku peringatkan sekali lagi, sadari identitasmu. Jika kau berani menyebut hal-hal ini lagi, jangan salahkan aku jika aku berbalik. Aku yang menonton pertunjukan dari samping tidak terkejut sama sekali. Memang, Zhang Yida masih muda, energik, dan tahu bagaimana membuat wanita menyukainya. Tetapi dia tidak cukup mengenal Liu Ruyan. Liu Ruyan mungkin pernah menyukainya. Tetapi itu hanya menyukai kepatuhannya. Begitu dia membuat Liu Ruyan tidak senang, yang terakhir tidak akan mentolerirnya. Aku bisa mengerti mengapa Zhang Yida marah. Bagaimanapun, alasan dia terpikat pada Liu Ruyan. Tentu bukan hanya karena tubuhnya. Lebih dalam lagi, Liu Ruyan memberinya kehidupan yang makmur. Liu Ruyan baginya adalah ibu baptisnya, kehilangan Liu Ruyan. Berarti dia akan kehilangan segalanya yang dia miliki sekarang. Jadi, dia akan melakukan segalanya untuk menggenggam Liu Ruyan di tangannya. Zhang Yida menatapku, Yeven, karena kau tidak mencintai Liu Ruyan. Mengapa kau tidak bisa menyerahkannya padaku? Apakah enak rasanya bermain dengan 2 kaki? Kau sudah punya kekasih baru. Mengapa kau masih bersaing denganku? Hanya dalam beberapa kata, dia mengalihkan titik konflik. Tampaknya mengeluh, tetapi sebenarnya secara diam-diam menyiramku dengan air kotor. Benar saja. Ekspresi Liu Ruyan langsung menjadi buruk. Aku mencibir, apakah kau sedang bicara omong kosong? Sekarang Ruyan MU yang tidak mau bercerai, bukan aku yang ingin bersaing denganmu. Mengapa kau berpikir aku akan merebut wanita yang selingkuh? Benar, benar, Shen Youchu melompat-lompat menghampiriku, ayo pergi, kakak Yeven. Dia sengaja menekankan kata, kakak. Ekspresi Liu Ruyan menjadi buruk. Ingin mengejar, tetapi dihalangi oleh Zhang Yida. Kau tidak boleh pergi. Liu Ruyan menatapnya dengan dingin. Zhang Yida, apakah kau ingin membuatku marah? Zhang Yida menggertakkan giginya, tetapi masih tidak mundur selangkah pun. Keduanya bertengkar lama. Pada akhirnya, Zhang Yida pergi. Dia tidak berani benar-benar bertengkar dengan Liu Ruyan. Bagaimanapun, dia hanyalah cacing jantan yang dipelihara oleh Liu Ruyan. Setelah mengantar Zhang Yida pergi, Liu Ruyan tampaknya mulai memiliki waktu luang. Sehingga setiap pagi dia akan pergi ke perusahaanku untuk mengantarkan sarapan. Juga akan memeluk seikat bunga sepulang kerja dan menunggu di bawah gedung perusahaan, lalu memberikannya langsung saat bertemu denganku. Wanita mengejar pria, apalagi wanita yang sangat cantik, adegan seperti ini. Sepertinya hanya muncul di TV, yang menyebabkan rekan kerja bergosip dan berdiskusi secara pribadi. Saat Liu Ruyan muncul di bawah lagi, aku berinisiatif menghampirinya. Ekspresi Liu Ruyan menunjukkan kegembiraan. Samar-samar membawa kebanggaan. Bagaimana? Berubah pikiran? Liu Ruyan, cari waktu untuk bercerai. Ekspresiku dingin terhadap pernikahan ini. Aku sudah tidak punya kerinduan lagi. Selama 5 tahun, aku sudah lelah. Orang dahulu berkata, sekali tidak setia, selamanya tidak boleh dipakai. Liu Ruyan tertegun, matanya perlahan memerah. Apa kau benar-benar begitu kejam? Hubungan kita selama bertahun-tahun, kau bilang lepaskan saja? Aku menggelengkan kepala. Liu Ruyan, selama 5 tahun terakhir, bahkan jika kau memperhatikanku sekejap saja, kau tidak akan mengatakan hal seperti itu. Aku pernah memberi Liu Ruyan kesempatan untuk berbalik arah berkali-kali. Tapi dia tidak menghargainya. Jadi, jangan ganggu lagi. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Kau sekarang juga tidak seperti dulu, keras kepala seumur hidup. Kau harus tahu dampak yang akan terjadi jika masalah ini menjadi besar. Aku sama sekali tidak menyembunyikan ancaman dalam kata-kataku. Wajah Liu Ruyan pucat. Dia tidak mau percaya bahwa dia pernah menganggapnya sebagai
Pria yang sangat dicintainya saat ini benar-benar mengancamnya demi perceraian. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mempertanyakanku? Aku bertanya balik dengan tenang. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya. Suaranya serak. Bisakah kau memberiku sedikit waktu, Yeven? Aku pikir, bahkan jika berakhir, aku ingin mengakhirinya dengan serius. Tidak ingin begitu ceroboh, bisakah? Aku tahu. Bahkan jika aku menolak, yang akan kuhadapi hanyalah gangguan tanpa henti dari pihak lain. Jadi aku langsung setuju. Beberapa hari berikutnya, Liu Ruyan memulai perilakunya sebelumnya lagi. Sarapan, bunga, berbagai hadiah. Setiap hari kerja, mejaku akan dipenuhi dengan berbagai bunga dan hadiah. Menumpuk seperti gunung, aku langsung membuang bunga dan hadiah ke tempat sampah di depan semua orang. Sayang sekali dibuang begitu saja. Shen Youchu entah dari mana muncul di hadapanku. Nada bicaranya sinis. Itu hadiah dari atasanku, bukan darimu. Tentu saja harus dibuang. Shen Youchu mengerutkan hidungnya, benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai. Sudahlah, dia berbalik dengan marah dan pergi. Adegan ini tertangkap di mata rekan-rekan. Tentu saja memperkuat hubungan mereka berdua. Menghadapi tatapan ambigu semua orang, aku hanya bisa tersenyum pahit. Sebaiknya jangan bercanda tentang gadis, itu bisa memengaruhi kehidupan orang lain. Jadi, kamu takut aku memengaruhi hidupmu? Shen Youchu entah dari mana kembali, dengan nada bercanda dari belakangku. Aku menoleh dan berkata tak berdaya. Kamu tahu bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Shen Youchu agak memaksa, aku jadi sedikit gagap. Lagi pula, siapapun akan merasa canggung jika ketahuan membicarakan orang di belakang mereka. Hanya mengobrol santai, jangan salah paham. Saat aku ingin mencari alasan untuk pergi, Shen Youchu tiba-tiba berkata perlahan, bunga hari ini adalah dariku. Aku terkejut, darimu? Ya, aku sedikit malu dan menggaruk kepala. Itu, aku tidak tahu. Maaf. Tidak apa-apa. Mata Shen Youchu berbinar. Ingat, jangan dibuang lagi lain kali. Juga, wanita itu, aku akan meminta bantuan petugas keamanan untuk memperhatikannya. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Aku punya banyak cara untuk membuatnya tidak mengganggumu lagi. Aku tidak meragukan perkataan Shen Youchu. Setelah pulang kerja, Liu Ruyan muncul lagi, seperti hantu. Aku merasa sangat tidak sabar. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa kamu tidak sibuk? Aku sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijik di mataku. Mata Liu Ruyan memerah, dan dia berkata dengan suara serak, Aku hanya ingin memohon, jangan membuat masalah. Tidak perlu. Aku tidak mendengar dengan jelas dan mengulangi, tapi Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak. Perlu. Aku tidak ingin hubungan kita berakhir begitu saja. Beri aku waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, jika kamu masih ingin bercerai, aku akan setuju. Asalkan bisa bercerai, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, aku berbalik untuk pergi. Tetapi Liu Ruyan meraih pergelangan tanganku. Mari makan bersama, kataku tanpa berpikir. Sejak aku memutuskan untuk bercerai, aku semakin merasa Liu Ruyan membuatku sangat jijik, bahkan hanya berduaan saja membuatku merasa tidak nyaman. Tidak perlu, aku menarik tanganku, dengan nada tidak sabar. Ekspresi sedih muncul di wajah Liu Ruyan, aku hanya ingin duduk bersamamu dan mengobrol dengan baik, bisakah kau mengabulkannya? Aku mohon, asalkan kau setuju. Aku akan menandatangani perjanjian perceraian sesuai kesepakatan. Aku menghela napas, ayo pergi. Liu Ruyan tidak mengemudi ke restoran, melainkan pergi ke supermarket. Mari berjalan-jalan di supermarket. Liu Ruyan mendorong troli belanja, aku memasukkan kedua tanganku ke dalam saku, tanpa ekspresi. Liu Ruyan tidak peduli, melainkan berjalan di depan sendirian, melihat berbagai macam barang di sekitarnya. Dia berkata sendiri, aku masih ingat, dulu ketika kita baru menikah. Perutku tidak enak, kau selalu menyempatkan waktu untuk pergi ke supermarket membeli sayuran, dan memasakkannya untukku. Saat mengatakan ini, suaranya menjadi tercekat, ternyata. Tanpa terasa sudah bertahun-tahun berlalu, ternyata, dia benar-benar kehilangan seorang pria yang sangat mencintainya. Aku tidak mengatakan apa-apa, hatiku juga tidak bergejolak. Kalau boleh jujur, aku hanya merasa sedikit tidak berharga, demi wanita seperti ini. Dia menghabiskan waktu selama 5 tahun penuh, berapa banyak 5 tahun dalam hidup, Liu Ruyan membeli banyak sayuran. Aku perhatikan, banyak sayuran di troli belanja adalah sayuran kesukaanku. Jadi, Liu Ruyan bukannya tidak mengenalku, hanya saja dia tidak peduli. Saat membayar, Liu Ruyan melihat tagihan dan bergumam, tidak kusangka harga daging sapi sekarang sudah naik sebanyak ini. Apakah kau biasanya membeli daging sapi sendiri? Awalnya ingin mencari topik sehari-hari untuk mencairkan suasana. Namun, aku dengan tenang berkata, aku keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa, jadi aku tidak punya banyak uang untuk dihambur-hamburkan. Ekspresi di wajah Liu Ruyan menjadi kaku, dia terdiam, hingga keduanya masuk ke mobil. Dia baru berkata,
Sebenarnya kau tidak perlu seperti ini. Lagi pula penghasilanku jauh lebih tinggi darimu. Aku bisa? Tidak perlu. Aku memotong perkataannya. Setelah sampai di rumah, Liu Ruyan membawa banyak bahan makanan ke dapur, sekitar 2 jam lamanya. Liu Ruyan membuat 3 hidangan dan 1 sup. Melihat hidangan di meja yang tidak terlalu mewah, aku tidak nafsu makan. Tidak perlu membuat sebanyak ini, kita hanya berdua, tidak akan habis. Tidak apa-apa, makanlah seberapa banyak yang bisa dimakan. Liu Ruyan tidak peduli. Tergesa-gesa, dia menyajikan nasi dan sup, tampak seperti istri yang bijaksana. Istri yang pandai mengurus rumah tangga. Tapi aku tahu jelas, semua ini palsu. Orang yang bisa berpura-pura menjadi bibi pun bisa, apalagi berpura-pura bijaksana, di meja makan. Dari awal sampai akhir aku tidak berbicara sepatah kata pun. Lauk di mangkukku juga tidak tersentuh, hanya terus mengaduknya dengan sumpit. Melihat itu, Liu Ruyan membuka mulutnya, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Suasana menjadi sunyi yang menakutkan. Setelah makan dengan terburu-buru, Liu Ruyan berinisiatif mengambil mangkuk dan sumpit, lalu pergi ke dapur. Dulu seorang CEO wanita yang mulia dan dingin. Ternyata bisa memakai celemek dan mencuci piring di dapur. Jika orang luar melihatnya, mereka pasti akan sangat terkejut. Atau mungkin tidak, aku tahu, penampilan Liu Ruyan ini. Di mata Zhang Yida, itu sangat biasa. Aku duduk di sofa, tidak memperhatikan. Juga tidak mencegahnya. Orang yang pura-pura tidur tidak bisa dibangunkan. Liu Ruyan selesai membersihkan dapur. Dengan alami duduk di sampingku. Ye Fen, belum selesai bicara. Aku mengerutkan kening dan berdiri, langsung masuk ke kamar tidur. Hari semakin malam. Aku mendengar suara dari kamar mandi, tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Wanita ini. Apakah dia tidak berencana untuk pergi? Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri di depan pintu kamar mandi dan berkata dengan dingin. Setelah mandi, tolong pergi. Aku berbalik dan masuk ke kamar, lalu mengunci pintu. Namun tidak lama kemudian, pintu diketuk. Suara Liu Ruyan terdengar dari luar pintu. Ye Fen, ada yang ingin aku katakan padamu. Tolong buka pintunya. Baiklah, aku sangat mengantuk, tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku tidak sopan sama sekali. Liu Ruyan terdiam beberapa saat, suara langkah kaki menjauh. Aku menghela napas. Seharusnya aku tidak menyetujuinya. Keesokan paginya, Liu Ruyan sudah menyiapkan sarapan lagi. Aku memperhatikan, ada perlengkapan mandi miliknya di kamar mandi. Sepertinya berencana tinggal lama. Aku sangat tak berdaya dan dengan wajah murah memasukkan perlengkapan mandi itu. Di depan Liu Ruyan, ke tempat sampah. Liu Ruyan tidak menghentikan, melainkan mengeluarkan perlengkapan mandi cadangan dari tasnya. Kehidupan seperti ini berlanjut untuk beberapa waktu. Aku lelah secara fisik dan mental. Saat itulah Shen Youchu tiba-tiba menghubungiku. Beberapa hari lagi ada perjalanan dinas, siapkan dirimu. Perjalanan dinas. Jika ada perjalanan dinas, aku bisa sementara menghindari gangguan Liu Ruyan. Memikirkan ini, aku tersenyum dan mengangguk, baik, sampai di rumah. Liu Ruyan tidak ada di rumah. Aku segera mulai berkemas. Saat hendak pergi, Liu Ruyan kembali. Apakah kamu mau kabur lagi? Apa maksudmu kabur? Aku tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Ini rumahku, aku mau datang ya datang. Mau pergi ya pergi. Perlu bicara omong kosong denganmu? Aku mendorongnya. Aku akan pergi dinas besok, bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan numpang di rumahku. Liu Ruyan menarik lenganku. Kamu benar-benar pergi dinas? Kenapa tidak bilang padaku sebelumnya? Kenapa harus bilang padamu? Aku melepaskan tangannya dan mencibir. Dulu, saat kamu pergi dinas, apakah kamu memberitahuku? Sejak Zhang Yida muncul, Liu Ruyan setiap kali pergi dinas, tidak pernah memberitahuku. Bagaimanapun, yang disebut perjalanan dinas. Hanya bersenang-senang dengan Zhang Yida. Menghadapi pertanyaanku, sedikit ekspresi aneh melintas di wajah Liu Ruyan. Berbicara juga tidak begitu percaya diri. Lalu kapan kamu kembali? Bukan urusanmu. Aku mengucapkan kalimat seperti itu dan berbalik pergi. Matanya langsung memerah. Mengulurkan tangan untuk meraih koporku. Aku tidak setuju. Kamu tidak boleh pergi. Aku menggelengkan kepala dan menghela nafas. Apakah ada artinya? Kamu tahu. Hal yang sudah aku putuskan, pasti tidak akan menyesal. Kamu bisa menghentikanku sementara. Bisakah kamu menghentikanku seumur hidup? Tentu saja aku bisa. Dia terlihat keras kepala. Memelukku dengan erat, mengangkat kepala dan ingin menciumku. Aku mendorongnya dengan jijik. Kenapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Dia menangis histeris. Dengan sekuat tenaga, dia memukul dadaku. Aku menatapnya tanpa ekspresi di wajahku. Kamu tahu alasannya, bukan? Mengapa berpura-pura tidak bersalah? Liu Ruyan tertegun. Ya, dia tahu alasannya. Dia selalu tahu, tapi dia tidak pernah berpikir untuk berubah, melainkan terus menekanku. Membuatku mengalah. Aku mendorongnya pelan dan pergi menarik kopernya. Liu Ruyan tidak menghentikanku lagi,
tetapi jatuh terduduk saat aku keluar dari pintu. Menutupi wajahnya, bahunya sedikit bergetar. Aku mencari hotel untuk menginap. Larut malam, Shen Youchu mengirim pesan, apakah aku akan menjemputmu di rumahmu besok? Aku mengirimkan lokasi hotel kepadanya dan mematikan ponselku. Malam ini, aku tidur sangat nyenyak. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh telepon dari Shen Youchu. Aku sudah di lobi hotel, turunlah. Baiklah. Aku berkemas, mandi dengan cepat, lalu membawa kopernya ke bawah. Pandangan pertamaku melihat Shen Youchu dan Liu Ruyan yang sedang berdebat di depan pintu hotel. Mengapa kamu di sini? Aku maju dan menatap Liu Ruyan dengan dingin. Mata yang terakhir merah dan tatapannya pada Shen Youchu penuh permusuhan. Youchu sedikit tidak senang. Perjalanan dinas yang kamu katakan itu bersamanya? Jika tidak dengannya, lalu denganmu? Aku berkata dengan kesal, kami pergi bekerja dengan serius, apakah kamu pikir semua orang sepertimu yang menganggur? Wajah Liu Ruyan memucat, Shen Youchu memutar matanya ke arahnya dan secara alami menyerahkan kunci padaku. Kamu menyetir, aku tidak ingin bergerak. Oke. Melihat keduanya yang tegang, hati Liu Ruyan semakin pahit, tetapi sampai mobil itu dinyalakan. Aku bahkan tidak meliriknya sekalipun. Mengapa kamu bertengkar dengannya lagi? Di dalam mobil. Aku bertanya dengan penasaran. Shen Youchu bersandar dengan malas di kursi penumpang. Youchu memutar matanya, aku yang ingin bertanya padamu. Aku baru tiba pagi ini. Dan melihat wanita itu duduk di lobi hotel. Dia duduk tegak, matanya penuh keraguan. Jangan bilang kamu bersamanya tadi malam, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku memelototinya. Segera menjelaskan apa yang terjadi selama ini, Shen Youchu setelah mendengar Zeze menyebutnya wanita yang sangat tergila-gila. Tergila-gila? Aku menggelengkan kepala, aku hanya merasa sangat kesal. Shen Youchu tidak bisa menahan diri untuk menyunggingkan senyum, mengikuti radio bersenandung. Sepertinya suasana hatinya sangat baik. Sesampainya di bandara, aku memperhatikan beberapa rekan perusahaan, tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Apakah ini transaksi besar yang akan ditandatangani? Formasi seperti ini, tidak seperti perjalanan bisnis untuk membahas kerja sama sesederhana itu. Shen Youchu menggelengkan kepala, dengan misterius berkata, setelah sampai di sana, kamu akan tahu. Penampilan ini membuatku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Teman kecil, tidak bertanya lagi. Awalnya aku ingin memanfaatkan perjalanan ini. Perjalanan bisnis untuk menyingkirkan gangguan Liu Ruyan. Setelah turun dari pesawat, beberapa rekan segera pergi masing-masing. Aku ingin mengikuti, tetapi Shen Youchu menarik lenganku. Kita tidak bersama. Sebentar lagi akan ada yang menjemput kita. Aku sedikit bingung, tetapi tidak banyak bertanya. Hanya tatapan ambigu rekan-rekan sebelum pergi, selalu membuatku merasa sedikit aneh. Tidak lama kemudian, sebuah mobil bisnis berhenti di depan mereka berdua. Setelah naik mobil, mobil itu langsung menuju pinggiran kota. Proyek seperti apa yang harus dibahas di pinggiran kota? Aku dengan sengaja bercanda, jangan-jangan kamu mau menjualku? Shen Youchu memutar matanya. Kamu tahu berapa hargamu? Benar juga. Aku tidak banyak bicara lagi. Mobil berhenti di depan sebuah villa, yang lebih mirip sebuah resor. Begitu turun dari mobil, aku terkejut dengan pemandangan di depan mata. Nona, kami datang. Beberapa orang berpakaian seperti kepala pelayan berjalan mendekat. Dengan lancar mengambil koper dari tangan mereka berdua, Shen Youchu dengan alami menyerahkan koper itu. Aku merasa semakin aneh. Ini adalah properti keluarga Shen, aku ditempatkan di sebelah Shen Youchu saat meletakkan barang bawaan. Shen Youchu meregangkan tubuh, aku tidur siang dulu, ingat bangunkan aku sore nanti. Aku mengangguk, berjalan-jalan di sekitar villa sebentar, dan kembali ke kamar juga. Berencana untuk tidur siang. Tidak tahu apakah karena akhir-akhir ini kurang tidur, atau terlalu tegang. Ketika aku bangun dari tidur ini, hari sudah gelap di luar. Aku terkejut, berbalik duduk dan mengambil ponsel dan melihatnya, tidak ada panggilan, hanya ada satu pesan yang belum dibaca. Dikirim oleh Shen Youchu. Setelah mandi, baru bangunkan aku. Kamu enak sekali tidurnya. Waktunya 2 jam lalu, aku buru-buru menelepon. Telepon tersambung, aku langsung minta maaf. Aku ketiduran, kamu tahu juga. Nada bicara Shen Youchu terdengar sedikit manja. Dasar pemalas, aku sudah memanggilmu beberapa kali. Aku tersenyum pahit, mengalihkan topik pembicaraan, apakah tidak menunda kemajuan pekerjaan? Aduh, sudahlah soal pekerjaan, cepat turun dan makan. Semakin seperti ini, aku semakin merasa aneh, aku merasa tidak seperti datang untuk bekerja. Melainkan menemani Shen Youchu berlibur. Saat turun, aku memperhatikan. Rekan-rekan kerja yang pergi sebelumnya, juga muncul di meja makan. Sepertinya semua orang menungguku. Aku dengan sedikit canggung meminta maaf kepada semua orang, maaf semuanya, sudah menunggu lama. Seorang rekan pria buru-buru melambaikan tangan, tidak, kamilah yang mengganggu istirahat Yezong. Shen Youchu dengan tidak sabar menepuk meja, makan-makan, lalu mengambil sepotong iga dan meletakkannya di mangkuku.
Cepat coba, ini hasil jerih payahku. Aku baru saja duduk, terkejut dengan perilakunya yang tiba-tiba, hampir saja berdiri dan pergi. Rekan-rekan di sekitar dengan diam-diam menunduk dan makan nasi. Tapi dengan begitu, aku malah semakin canggung. Tapi melihat mata Shen Youchu yang berbinar penuh harap, aku tidak enak menolak, hanya bisa dengan berat hati mengambil iga dan memasukkannya ke mulut. Bagaimana? Enak, enak? Shen Youchu dengan tidak sabar bertanya, dengan ekspresi menunggu pujian. Perasaan santai tanpa menghiraukan orang lain ini membuatku merasa tidak nyaman. Hanya bisa berkata dengan kaku, lumayan, hanya saja agak asin. Padahal, gigitan tadi, aku merasa seperti tidak makan iga. Melainkan makan sesendok besar garam. Aku agak curiga, apakah keluarga kaya membeli garam tidak perlu membayar? Kalau enak, makanlah lagi. Shen Youchu kembali meletakkan beberapa potong iga di mangkuku. Aku terdiam. Saat makan ini, aku merasakan mati. Untungnya setelah Shen Youchu sendiri makan sepotong iga. Dia tidak lagi menambahkan ke mangkuku, melainkan diam-diam menarik iga itu ke hadapannya. Tapi makan ini membuat rekan-rekan di sekitar benar-benar salah paham tentang hubungan keduanya. Setelah makan, salah seorang rekan kerja berjalan menghampiriku. Sambil tersenyum bertanya, Tuan Ye, apakah makanannya memuaskan? Aku sedang minum air dengan tegukan besar. Mendengar itu, wajahku menjadi pucat. Setelah lama menahan diri, aku akhirnya menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Lumayan. Rekanku terkejut dengan penampilanku. Ada apa, Tuan Ye? Apa ada yang tidak enak badan? Tidak, hanya sedikit haus. Aku hanya ingin segera menyingkirkan orang ini. Rasa asin yang kuat itu masih tertinggal di mulutku. Saat itu, Shen Youchu datang dengan sebotol air. Ini, minumlah lebih banyak. Aku mengangguk canggung, terima kasih. Sungguh. Jika tidak enak, katakan saja. Aku jadi mengira kau menyukainya. Shen Youchu langsung mengabaikan beberapa mata yang marah di sampingnya. Mengulurkan tangan dan meraih lenganku, ayo pergi, temani aku jalan-jalan. Aku belum pernah melihat pemandangan malam di sini. Aku baru saja akan menolak, ponsel di sakuku tiba-tiba berdering. Melihat ID penelepon, aku mengerutkan kening dan menutup telepon. Namun, orang itu terus menelepon, seolah tidak akan berhenti sampai aku menjawab telepon. Saat aku hendak mematikan ponsel, Shen Youchu tiba-tiba mendekat. Siapa? Aku belum sempat berbicara. Shen Youchu sudah dengan alami mengambil ponsel itu. Halo, setelah dia selesai memaki. Baru dia dengan tidak sabar berkata, kau sangat menyebalkan. Kami sedang melakukan hal penting. Tidak ada waktu untuk mengurusmu. Hal penting? Hal penting apa? Di malam yang larut ini, apa hal penting yang bisa dilakukan seorang pria dan wanita lajang? Liu Ruyan membayangkan adegan-adegan tak senonoh yang tak terhitung jumlahnya. Apapun itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ye Fen dan wanita ini pasti ada masalah. Jika kau berani mengganggu suamiku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Shen Youchu sama sekali tidak takut. Maaf, mantan. Dia akan segera menjadi mantan suamimu. Apakah aku mengganggunya atau tidak? Kau tidak berhak ikut campur. Kau tidak punya hak untuk menunjuk-nunjukku di sini. Tutup saja teleponnya. Mendengar suaramu saja sudah membuatku kesal. Kemudian Shen Youchu langsung menutup teleponnya. Kemudian dengan cepat mematikan ponsel, sama sekali tidak memberi Liu Ruyan kesempatan untuk mengamuk. Ini, ponselmu. Melihat ekspresinya yang lega, aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Senang sekali, tentu saja senang. Shen Youchu mendengus pelan. Kamu terlalu berhati lembut. Untuk wanita seperti itu, tidak perlu menoleransi. Aku tidak menanggapi, diam-diam minum, lalu dengan lembut mengucapkan sebuah kalimat. Terima kasih. Aku sangat berterima kasih pada Shen Youchu. Kami hanya kenalan biasa. Namun, dia bersedia berkali-kali membantuku menghalau hal-hal buruk, apapun tujuannya. Aku harus mengucapkan terima kasih ini. Shen Youchu diam dan menggelengkan kepalanya, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Mereka berdua berjalan-jalan dengan tenang di taman di luar villa, entah berapa lama. Aku mendengar Shen Youchu berkata pelan, seandainya aku tahu begini, dulu aku seharusnya berinisiatif mengejarmu. Kamu bilang apa? Aku agak kurang jelas mendengarnya. Tidak apa-apa. Shen Youchu melambaikan tangannya dan mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, kamu sudah berpacaran dengan wanita itu sejak kuliah? Ya, aku mengangguk. Sebenarnya, aku tidak terlalu ingin membicarakan masa lalu dengan Liu Ruyan, tapi Shen Youchu tampak sangat tertarik. Dia terus bertanya di sampingku. Tiba-tiba, Shen Youchu menghalangi jalanku, dengan mata yang samar-samar bersinar. Tahukah kamu, sebenarnya aku juga kuliah di universitas yang sama denganmu? Aku agak terkejut. Benarkah? Shen Youchu tidak menjawab, dan mulai bercerita tentang hal-hal lucu yang terjadi di universitas dulu. Awalnya aku mendengarkan dengan penuh minat, tapi lama-kelamaan aku merasa ada yang tidak beres. Liu Ruyan adalah lelucon. Shen Youchu terdiam. Setelah lama, dia perlahan membuka mulutnya. Tahukah kamu, Ye Fen,
Sebenarnya aku sangat menyesal. Aku jelas sangat menyukaimu. Tapi karena kamu sangat mencintai Liu Ruyan, aku memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk belajar. Ketika aku kembali, aku mendengar kabar bahwa kamu sudah menikah. Aku pikir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Sampai suatu kali ayah menyebutkanmu. Ternyata, selama ini hidupmu sangat terkekang dan tidak bahagia. Bahkan tidak bisa memikirkan masa depanmu sendiri. Shen Youchu berkata dengan serius, aku yang meminta ayah untuk memindahkanmu ke sini. Kamu tidak tahu betapa senangnya aku ketika mengetahui kamu akan bercerai. Dia terlihat sedih dan pahit. Aku tercengang. Bahkan merasa otakku agak mati. Pengakuan tiba-tiba dari Shen Youchu membuatku merasa agak absurd. Youchu, apa kamu demam? Aku bahkan menyentuh dahi Shen Youchu. Kenapa sih? Shen Youchu cemberut dan menepis tanganku. Aku tidak sakit. Aku juga tidak mabuk. Aku menyukaimu. Aku selalu menyukaimu. Dulu dia pernah melewatkan satu kesempatan. Kali ini, dia tidak ingin melewatkannya lagi. Terutama karena Liu Ruyan terus-menerus menggangguku, membuat Shen Youchu merasakan krisis yang mendalam. Dia sangat jelas. Dulu aku sangat mencintai Liu Ruyan. Dia tidak yakin apakah mereka berdua akan bersatu kembali. Jadi, dia berinisiatif untuk mengajukan perjalanan dinas, membawaku menjauh dari sisi Liu Ruyan. Aku mungkin akan luluh karena bujuk rayu Liu Ruyan. Dia egois berharap aku bisa bercerai dengan Liu Ruyan. Menghadapi kebingunganku, Shen Youchu menarik napas dalam-dalam. Kak Even, aku sangat menyukaimu. Kumohon, beriku kesempatan. Oke? Nada rendah hati seperti ini membuat hatiku sakit. Aku sangat bimbang, tidak tahu harus berkata apa. Shen Youchu tiba-tiba menepuk bahuku dengan kasar. Sudahlah, lupakan saja. Ayo, jalan-jalan. Aku merasa lega dan buru-buru mengikutinya. Beberapa hari berikutnya, Shen Youchu mengajakku berkeliling komplek villa. Tidak menyinggung soal pekerjaan sama sekali. Meskipun hidup seperti ini sangat nyaman. Tapi itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi ketika aku menyampaikan pendapatku kepada Shen Youchu, dia tampak tidak peduli. Kita hanya sedang menikmati hidup. Ini juga bagian dari pekerjaan. Ini juga termasuk pekerjaan. Melihatku tampak bingung, Shen Youchu menjelaskan, resor ini adalah proyek baru yang akan kita investasikan selanjutnya. Kita tidak sedang berlibur, melainkan sebagai tamu yang sedang merasakan pengalaman. Melihatnya berkata dengan serius. Dalam hati, aku tetap mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kilatan licik terlihat di mata Shen Youchu. Kalau begitu, mohon bantuannya untuk beberapa hari ke depan. Jangan melamun terus. Evaluasi kita sangat penting untuk kelanjutan proyek ini. Aku langsung merasa tanggung jawabku besar. Tenang saja, aku akan mengevaluasi dengan serius. Hari-hari tanpa pekerjaan selalu terasa cepat berlalu. Tanpa terasa, mereka berdua sudah berada di komplek villa selama lebih dari setengah bulan. Aku bahkan merasa, kemampuan kerjaku selama ini mungkin sudah menurun. Gerakanku juga menjadi sedikit kaku. Sepertinya aku sudah terlalu lama bermalas-malasan. Ngomong-ngomong, apakah kita harus kembali? Aku tidak pernah melupakan identitasku. Seorang pekerja keras, Shen Youchu sedang mengunyah steak, dan bertanya dengan bingung setelah mendengar itu. Kenapa? Merasa tempat ini tidak enak? Tentu saja tidak. Aku menggelengkan kepala, hanya merasa sudah terlalu lama di sini. Merasa orang-orang hampir menjadi tidak berguna. Aku masih terbiasa dengan hari-hari yang sibuk. Shen Youchu menatapku dengan aneh, menusuk sepotong steak. Memasukkannya ke dalam mulutnya, sambil mengunyah dia berkata tidak jelas, hari-hari seperti ini akan ada banyak di masa depan. Aku tidak mendengar dengan jelas, bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa. Shen Youchu menggelengkan kepalanya, dengan sendirinya meletakkan sepotong steak di piringku. Sejak dia menyatakan perasaannya kepadaku. Gaya tindakannya menjadi semakin berani, aku juga mencoba untuk membuat Shen Youchu menahan diri, tetapi yang terakhir sama sekali tidak peduli. Aku bertanya pada diri sendiri bahwa aku adalah pria normal, menghadapi kesukaan wanita seperti Shen Youchu yang belak-belakan dan berkepribadian ceria. Aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Akhirnya berhasil sampai perjalanan pulang, begitu turun dari pesawat. Aku menerima telepon dari bos besar, Xiao Jiang, kamu sudah bekerja keras selama ini. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari, urusan proyek akan dibicarakan setelah istirahat selesai. Sejujurnya, berbicara dengan bos besar, aku merasa sedikit bersalah, lagi pula aku dan putrinya selama ini. Hampir sudah berpacaran. Kembali ke rumah, melihat pintu yang tertutup rapat. Aku menghela napas lega, sepertinya Liu Ruyan sudah kembali. Tapi begitu membuka pintu, aku melihat Liu Ruyan mengenakan celemek, duduk di sofa, dan sedang asyik menonton TV. Setelah melihatku, Liu Ruyan langsung bangkit dengan bersemangat, kamu sudah kembali. Suasana hatiku yang baik langsung menghilang. Kenapa kamu masih di sini? Liu Ruyan tampak sedih. Aku sedang menunggumu kembali, kamu tidak mengangkat teleponku, aku pikir kamu tidak akan kembali. Kembaliku atau tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak merasa kasihan, dulu aku selalu menunggu Liu Ruyan pulang.
Sekarang biarkan dia, sesekali mengalami pengalamanku sekali saja. Sebulan telah berlalu. Kapan kita akan bercerai? Wajah Liu Ruyan menjadi muram. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai? Ye Fen, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar tega? Aku hanya berharap kamu memberiku satu kesempatan untuk mencintaimu lagi. Aku berjanji. Di masa depan tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan siapapun. Oke? Walaupun sudah kuduga, Liu Ruyan tidak akan mudah menyerah, tapi mendengar dia mengatakannya lagi. Aku masih merasa jengkel, sekarang Liu Ruyan berulang kali mencoba kembali. Itu hanya membuatku merasa jijik, jangan buang waktu, aku sudah bilang. Tidak ada kemungkinan di antara kita, apapun yang kau katakan, aku tidak akan berubah pikiran. Lupakan saja, Liu Ruyan tampak tidak rela, tapi kenapa? Tidak ada alasan, aku lebih suka tenang, setelah bertahun-tahun bersama. Kau seharusnya tidak sebegitu tidak mengenalku, aku merasa sudah bertahun-tahun bersabar. Dulu, aku benar-benar berpikir untuk menghabiskan hidupku bersama Liu Ruyan. Karena itulah aku berulang kali memilih untuk memaafkan, karena itulah aku berulang kali memilih untuk menahan diri dalam luka, tapi 5 tahun berlalu, aku juga mengerti. Liu Ruyan bukanlah orang yang bisa menghabiskan sisa hidup bersama Liu Ruyan dulu. Mungkin benar-benar menginginkan sebuah rumah, tapi setelah mendapatkannya, dia akan menginginkan yang lain. Mata Liu Ruyan menunjukkan keputusasaan, dia selalu berpikir dia cukup mengenalku. Karena itulah dia merasa, selama dia menundukkan kepala, aku pasti akan memilih untuk memaafkan. Karena itulah selama bertahun-tahun, dia terus bertindak semaunya, tanpa memedulikan perasaanku. Tapi kata-kataku membuatnya mengerti, aku benar-benar tidak mencintainya lagi, aku hanya ingin bercerai. Sama seperti dulu yang tanpa ragu menikahinya, aku tidak akan menyesal. Apalagi berubah pikiran, maafkan aku, Ye Fen. Aku berbalik dan pergi, tapi Liu Ruyan tiba-tiba menerkamku, dari belakang memeluk erat pinggangku. Seharusnya aku yang minta maaf, maafkan aku sayang, aku seharusnya lebih memperhatikan emosimu. Aku janji aku tidak akan lagi berhubungan dengan Sang Yida. Tidak, besok aku akan menyuruhnya mengundurkan diri. Jangan pergi, ya? Aku tidak menjawab. Hanya perlahan dan dengan tegas melepaskan tangannya, kata-kata ini sudah sering kudengar. Dulu saat dia baru merekrut Sang Yida sebagai asisten khusus, aku sudah merasa tidak enak, apalagi dia lawan jenis. Keduanya pasti akan terlalu sering berinteraksi dalam pekerjaan sehari-hari. Saat itu Liu Ruyan tersenyum sambil memelukku. Sayang, cemburu ya? Jika kamu tidak suka, besok aku akan mengganti asisten wanita. Kamu adalah suamiku. Tidak ada seorang pun yang bisa merebutku dari sisimu. Aku sangat kecewa dengan ini. Alasan mengapa hubungan kita selama bertahun-tahun ini bertahan adalah karena kita berbicara terus terang, tidak bertele-tele. Namun, dia tidak menepati janjinya, malah membawa Zhang Yida untuk menghadiri hari jadi pernikahan kita. Dia bilang Zhang Yida sangat kompeten, orangnya baik, dan tidak punya niat buruk. Aduh, kenapa kamu marah pada anak kecil? Bersikaplah lebih dewasa. Saat itu, aku sudah sangat kecewa. Janji itu tidak ditepati. Selain kecewa, hanya kecewa. Aku tidak banyak bicara. Mungkin karena diamku, dia menjadi semakin tidak terkendali, dan hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Bahkan mulai ada kontak fisik yang sering. Hatiku juga semakin tenggelam. Aku mencoba berbicara dengannya. Lagi pula, karyawan di perusahaan juga melihat perilaku ini. Ada banyak gosip di belakang layar. Namun, Liu Ruyan selalu tidak sabar dengan perkataanku. Kamu juga tahu aku tidak suka bekerja. Sulit bagiku untuk merekrut asisten yang bisa menemaniku bermain. Kamu masih ingin mengatur ini dan itu. Jangan lupa, perusahaan ini milikku. Aku ingin melakukan apapun yang aku inginkan. Demi keluarga ini, demi hubunganku dengannya, aku memilih untuk mengalah. Namun, setelah itu, ada masalah dengan pekerjaan Zhang Yida. Aku baru saja dipanggil ke kantor. Liu Ruyan segera datang setelah mendengar kabar tersebut. Kenapa kamu selalu menargetkannya? Dia adalah orang baru. Wajar jika ada masalah ketika pertama kali masuk perusahaan. Kenapa kamu terus mempermasalahkannya? Aku tidak bisa menahan diri untuk membantah. Pekerjaannya adalah asisten bos. Jika ada kebocoran dimanapun, yang terpengaruh adalah seluruh perusahaan. Liu Ruyan tampak jijik. Lalu, apa yang harus dilakukan menurutmu? Pecat dia. Aku belum sempat membuka mulut, Sang Yida langsung memasang wajah sedih. Membungkuk padaku. Maaf, Ye Zong. Aku tahu Anda tidak menyukaiku. Aku akan kembali dan menyerahkan surat pengunduran diriku. Jangan bertengkar dengan Liu Zong. Sikap ini seketika membuat Liu Ruyan merasa kasihan dan dengan sengaja menunjuk hidungku dan memaki. Apakah kamu baru senang jika memaksa orang sampai mati? Yida datang ke kota ini sendirian untuk berjuang. Awalnya sudah tidak mudah. Kenapa kamu tidak punya rasa simpati sama sekali? Setelah mengatakan itu, dia menarik Zhang Yida pergi. Dan masalah ini berakhir begitu saja. Justru karena adanya presiden seperti itu, saya tidak memiliki kepercayaan sedikit pun padanya, tidak perlu meminta maaf.
Mulai sekarang, kita akan menempuh jalan masing-masing dan baik-baik saja. Mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan tercengang, wajahnya perlahan menjadi pucat pasi tanpa sedikit pun warna. Suaranya juga bergetar, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menceraikanku? Melihat matanya yang memerah, hatiku tidak bergeming sedikit pun. Ya, perjanjian perceraian akan saya siapkan nanti, kamu hanya perlu menandatanganinya saja. Katakan. Aku berbalik dan pergi. Suami, di belakangku. Liu Ruyan menangis histeris. Aku tidak menoleh, juga tidak ragu sedikit pun. Hubunganku dengannya sudah berakhir. Malam itu, saya menerima dokumen yang dikirim oleh Liu Ruyan. Isinya adalah riwayat obrolan dan suara yang sudah dipotong dan diedit sedemikian rupa hingga tidak berbentuk. Melihat dialog yang tidak nyambung itu, aku tidak tahu apa yang ingin dia sampaikan. Mungkinkah dia berencana menggunakan tangkapan layar obrolan yang penuh celah ini untuk memberitahuku bahwa dia tidak berselingkuh? Aku tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Upaya menyembunyikan kebenaran yang begitu kentara ini bahkan tidak bisa menipu anak kecil. Setelah itu, dia mengirimiku banyak foto-foto kita berdua dari berbagai waktu. Saat berlibur, saat menikah, bahkan foto-foto saat kuliah. Melihat kembali adegan-adegan masa lalu, ekspresiku sedikit linglung. Ternyata aku dan dia pernah memiliki saat-saat yang begitu indah. Dia akan seperti seorang gadis kecil, meringkuk dalam pelukanku dan bermanja-manja, juga akan merajuk padaku. Akan memasak sendiri hidangan yang berwarna-warni dan mengerikan di hari ulang tahunku. Namun bagaimanapun juga, ini adalah kenangan indah. Tapi sayang, semuanya sudah berubah, semuanya sudah tidak bisa kembali lagi. Aku terdiam sejenak, memindahkan dan menghapus foto-foto ini. Karena sudah bertekad untuk pergi, tidak perlu mengenang masa lalu. Tidak ada gunanya, hanya membuang-buang waktu. Ketika pengacara mengirimkan perjanjian perceraian kepadaku, aku meneleponnya. Perjanjian perceraian sudah siap. Aku akan menemuimu di perusahaanmu. Dia tidak menjawab, terdiam lama, lalu menutup telepon. Kulihat perjanjian perceraian, pengacara sesuai permintaanku, memasukkanku sebagai pihak yang tidak mendapat apa-apa. Aku tidak menginginkan apapun, anggap saja ini sebagai tanda berakhirnya cinta kita. Aku mengambil pena, menuliskan namaku dengan setiap goresan. Selama proses itu, kenangan masa lalu terus berkelebat di benakku. Pertemuan pertama, pelukan pertama, ciuman pertama. Melepaskan kesempatan rekomendasi studi pasca sarjana demi dia memarahiku dan bilang aku bodoh. Aku akan membuang bagian yang menyakitkan. Tapi aku tidak akan menoleh ke belakang, juga tidak mungkin menoleh ke belakang. Semuanya harus berakhir. Aku menyeka sudut mataku yang sedikit basah, mengambil surat perjanjian cerai, dan langsung menuju perusahaan Liu Ruyan. Sesampainya di perusahaan, sepertinya Liu Ruyan sudah memberi perintah, sehingga aku bisa masuk dengan lancar. Sampai di kantor, aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Liu Ruyan duduk di depan meja, hanya dalam 3 hari, dia tampak sangat lesu. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Melihatku, wajahnya yang pucat menunjukkan senyum yang dipaksakan. Bahkan senyum yang lebih buruk. Kamu datang. Aku mengangguk, mendekat, dan meletakkan surat perjanjian cerai di atas meja. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Liu Ruyan tidak melihatnya. Matanya sedikit merah, menatapku dengan tatapan kosong. Apakah benar-benar harus sampai sejauh ini? Kamu seharusnya tahu, aku mencintaimu. Aku menundukkan kepala. Tidak mengatakan sepatah kata pun, fakta yang sudah ditetapkan, tidak perlu mencari-cari alasan. Dia mungkin benar-benar mencintaiku, tetapi cinta itu sudah lama berubah. Tanda tangani saja, tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Air mata Liu Ruyan terus mengalir. Hampir dengan gemetar membuka surat perjanjian cerai, tepat ketika dia hendak menandatanganinya, pintu kantor terbuka. Itu adalah wakil presiden perusahaan, manajer Liu, proyek itu. Melihatku, dia sangat terkejut. Bagus sekali, akhirnya kamu kembali, proyek itu hampir membuatku sakit kepala. Cepat, aku tidak kembali untuk bekerja. Aku memotong perkataannya, lalu menatap Liu Ruyan. Cepat tanda tangani, aku masih harus pergi wawancara. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan perjanjian itu, aku bisa tanda tangan. Tapi kau harus setuju satu syarat dariku. Syaratnya, terserah padamu. Aku sudah setuju untuk keluar tanpa harta. Kau masih tega mengajukan syarat? Liu Ruyan menggigit bibirnya. Proyek yang kau negosiasikan sebelumnya sangat penting bagi perusahaan. Selama kau bertanggung jawab menyelesaikan proyek itu, aku akan setuju untuk bercerai, dan berjanji tidak akan mengganggumu selamanya. Dia berhenti sejenak. Dia melanjutkan, 10% dari keuntungan proyek itu bisa kuberikan padamu. Aku mengangguk, baik, setelah sampai sejauh ini. Tidak ada alasan untuk menolak lagi. Apalagi aku memang butuh uang. Namun, tepat setelah aku mengangguk setuju, Liu Ruyan langsung memanggil Zhang Yida masuk. Selanjutnya, Yida akan menjadi asistenmu dan membantumu menyelesaikan proyek ini.
Aku menatapnya dengan tenang. Setelah sekian lama, aku tersenyum sinis. Kenapa? Ingin aku membantumu melatih orang? Liu Ruyan menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Dengan tergagap, kau akan mengundurkan diri. Aku harus meninggalkan seseorang yang bisa diandalkan untuk perusahaan, kan? Ida lulusan universitas ternama, selama kau tidak sengaja menyembunyikan ilmu, dia pasti akan melampauimu. Aku mengangkat bahu. Tidak melanjutkan masalah ini. Sang Ida tersenyum bangga padaku. Presiden Liu, mohon bantuannya. Aku mengabaikannya. Mengambil data proyek, berbalik dan pergi. Beberapa hari berikutnya, aku mulai sibuk dengan urusan proyek. Lagi pula, proyek ini memang aku yang ambil alih, jadi pada dasarnya tidak ada kesulitan. Justru Zhang Yida yang menunjukkan sikap sangat aktif. Sibuk di sekitarku, memasang tampang rendah hati dan haus ilmu. Meskipun tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi aku juga tidak ada niat menyembunyikan ilmu. Bukan karena murah hati. Tapi tidak perlu. Hari itu segera tiba, hari proyek diluncurkan. Liu Ruyan, untuk meningkatkan nama baik perusahaan. Secara khusus mengundang tokoh-tokoh terkemuka di dunia bisnis, mengadakan jamuan makan malam. Para tamu yang datang berbondong-bondong mengucapkan selamat kepada Liu Ruyan. Anggur demi anggur terus dituang. Liu Ruyan juga tidak menolak siapapun. Tak lama kemudian, pipinya memerah, menatapku dengan tatapan bingung. Menghadapi sanjungan orang-orang di sekitarnya, dia menggelengkan kepalanya. Ini semua adalah jasa suamiku. Dia melambai padaku. Suami, cepat kemari. Aku mengerutkan kening. Tidak ada uang suap, dan aku menyadari bahwa Zhang Yida, yang tadinya berdiri di belakangku, entah kapan menghilang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja. Setelah perwakilan pihak A menerima proposal proyek, ekspresinya berubah. Ada apa? Liu Ruyan bertanya dengan bingung. Sudut bibir perwakilan pihak A tertarik, menatap Liu Ruyan dengan sinis. Tidak kusangka, Direktur Liu pandai bermain di ranjang. Tapi apa maksudmu menaruh hal seperti ini di proposal proyek? Apa yang ingin kau sampaikan? Kita di sini untuk membahas kerjasama, bukan untuk mengagumi tubuhmu. Liu Ruyan tercengang. Tanpa mempedulikan apapun, dia merebut proposal proyek dan melihatnya. Ekspresinya terkejut. Proposal proyek ini bermasalah. Aku bersumpah, proposal proyek ini aku susun sendiri. Seharusnya tidak ada kesalahan. Namun, begitu aku melihatnya, aku tertegun. Hanya di halaman pertama proposal proyek, terpampang sebuah foto. Tokoh utama foto itu adalah Liu Ruyan dan Zhang Yida. Keduanya berbaring telanjang di ranjang dalam posisi mesra. Sebelum aku menyadari apa yang terjadi, Zhang Yida di samping tiba-tiba menunjuk hidungku dengan ekspresi terkejut. Direktur Ye, tidakkah menurutmu tindakan ini terlalu tercela? Aku tahu kau sangat ingin menceraikan Direktur Liu dan iri padaku karena berhasil menyelesaikan proyek ini sendirian. Tapi kau tidak bisa menggunakan cara kotor seperti ini untuk mencemarkan nama baik kami, kan? Kau benar-benar mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Liu Ruyan dengan marah bertanya padaku, kenapa? Kau sengaja ingin membalas dendam padaku, kan? Untuk apa bicara dengannya? Zhang Yida berkata dengan nada merendahkan, aku dan Direktur Liu hanya rekan kerja biasa. Hanya karena kau sendiri berpikiran sempit, kau jadi curiga macam-macam. Tidak hanya ingin bercerai, tapi juga ingin menghancurkan Direktur Liu dengan tanganmu sendiri. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Wanita sebaik Direktur Liu benar-benar buta karena mau menikah denganmu. Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi, menerjangku dan memukuli dadaku. Namun, baru beberapa kali memukul, matanya langsung berputar dan dia jatuh ke tanah. Dadaku ini, dengan ekspresi kesakitan. Direktur Liu, Zhang Yida segera membantunya berdiri, dan berteriak keras agar satpam mengusirku. Tatapan orang-orang di sekitar menatapku dengan tatapan menghina. Ah, kita hanya bisa menilai seseorang dari penampilannya saja. Bertahun-tahun sebagai suami istri, pada akhirnya akan berakhir seperti ini karena kecurigaan, bagaimanapun juga. Seharusnya tidak membalas dendam dengan cara seperti ini, terlalu kejam. Satpam bergegas, tetapi setelah melihat tatapan dingin saya, mereka tidak berani bergerak. Zhang Yida berteriak, kalian masih ragu apa? Cepat usir dia. Aku mencibir. Memandangnya seperti badut. Di masyarakat ini, bukan berarti siapa yang berteriak paling keras dialah yang benar. Kau begitu terburu-buru menyiramku dengan air kotor, kau gugup, mata Zhang Yida berkedip. Gugup, selain kau, siapa lagi yang punya kesempatan mendekati proposal proyek? Dan melakukan hal menjijikan seperti ini? Aku mengeluarkan ponselku, aku juga penasaran. Jadi aku memasang CCTV di kantor sebelumnya, sekarang mari kita lihat bersama, siapa sebenarnya pelakunya. Zhang Yida langsung panik, bergegas maju untuk merebut ponselku, aku mengangkat kaki, menendangnya hingga terjatuh ke tanah. Dengan penampilan seperti ini, bahkan orang bodoh pun akan mengerti apa yang terjadi. Itu kau? Liu Ruyan dengan mata merah menatap tajam Zhang Yida.
Zhang Yide dengan panik melambaikan tangan, Manayer Liu. Menatapku, menggertakkan gigi. Kau sudah mencurigaiku sejak lama? Benarkah? Aku tersenyum tipis. Bagaimana mungkin ada CCTV di kantor? Kau sendiri yang gugup. Zhang Yide tertegun, lalu tersadar. Marah dengan wajah memerah, aku akan membunuhmu. Tapi satpam di sampingnya sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berjuang, secara paksa melemparkannya keluar. Aku tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Inilah yang disebut, menggali lubang kubur sendiri. Wajah Liu Ruyan pucat. Maaf, aku seharusnya tidak mencurigaimu. Tidak perlu. Aku mengirimkan dokumen proyek kepadanya, ingat untuk menandatangani perjanjian perceraian, besok pagi jam 9. Bertemu di depan kantor catatan sipil. Tugasku sudah selesai, tidak perlu membuang waktu. Liu Ruyan terdiam sesaat, terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Baik, Liu Ruyan akhirnya menyetujui perceraian, aku segera mengambil cuti dari perusahaan. Shen Youchu entah dari mana mendapat kabar, datang ke sisiku sebelum keberangkatan. Bolehkah aku ikut denganmu? Aku menggelengkan kepala. Sampai jumpa. Aku akan segera kembali. Shen Youchu menatap mataku dengan mantap, lalu mengangguk setelah lama terdiam. Baik. Di pesawat kembali, hatiku bergejolak, bukan karena menyesali apapun. Melainkan merasa akhirnya aku bisa melepaskan pernikahan yang berat ini. Di kantor catatan sipil. Saat melihat stempel dicetak, aku langsung merasa jauh lebih ringan, seolah beban berat telah terlepas dari diriku. Di depan kantor catatan sipil, Liu Ruyan memegang surat cerai, ekspresinya sedikit linglung. Sepertinya dia masih belum sadar. Di depan kantor catatan sipil, Liu Ruyan mengenakan gaun putih. Itu adalah gaun yang aku berikan padanya saat kami baru bersama. Dia selalu merasa terlalu polos. Dia tidak suka memakainya. Mengapa dia memakainya sekarang? Sudah jelas. Setelah menerima surat cerai, dia memelukku dengan lembut. Terima kasih. Akulah yang bersalah padamu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Aku melihat punggungnya. Aku juga berbalik dan pergi. Aku bisa menerima kegagalan dalam cinta, tetapi aku tidak akan menyerah pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah pada karierku hanya karena kegagalan dalam cinta. Mungkin inilah alasan mengapa Liu Ruyan berselingkuh. Setelah Liu Ruyan sukses dalam karirnya, kepribadiannya menjadi aneh. Dia suka mengendalikan segalanya, baik orang maupun. Jadi, ketika Zhang Yide muncul, yang selalu menuruti semua perkataannya, dia langsung berkhianat. Setelah kembali ke perusahaan, Shen Youchu terlihat sangat senang saat melihatku, dan langsung menyuruh para kepala departemen perusahaan untuk makan malam perayaan. Beberapa kolega tampak bingung. Shen Youchu berkacak pinggang dengan sombong. Aku sedang senang, jadi aku ingin merayakan. Tidak boleh? Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terlihat begitu jelas, tapi aku sudah bercerai, dia tidak bisa menahan kebahagiaannya. Para kolega langsung menunjukkan ekspresi mengerti. Sepertinya kami ikut menikmati kebahagiaan Direktur Ye. Gosip tentang mereka berdua sudah menyebar di perusahaan. Bahkan ada berbagai versi yang berbeda, lebih menarik dari novel. Semua orang yang mendengar hal ini ikut bersorak. Aku buru-buru menjelaskan, tidak, proyek sebelumnya mengalami kemajuan yang baik. Jadi, itu layak untuk dirayakan. Benar kan, Linju? Shen Youchu menjulurkan lidahnya. Terserah kamu saja. Aku hanya asisten kecilmu. Aku tidak punya hak untuk berbicara. Kata-kata ini terdengar tidak ada masalah, tetapi di telinga rekan kerja, seolah-olah seorang istri yang bijaksana setuju dengan kata-kata suaminya. Suara sorak-sorai semakin keras, kepalaku terasa sakit. Apakah gadis ini selalu begitu ceroboh? Untungnya, semua orang tidak terus membahas topik ini di meja pesta. Semua orang, seolah-olah telah direncanakan sebelumnya, bergiliran maju untuk bersulang kepadaku. Mengingat orang-orang di sini semua adalah senior. Aku tidak bisa menolak, dan segera aku merasa pusing. Shen Youchu duduk di sampingku, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pesta makan malam selesai. Jalanku agak terhuyung-huyung, Shen Youchu memelukku, matanya menunjukkan perjuangan dan kesedihan. Kak Even, kamu terlalu banyak minum, katanya. Sambil memberi isyarat kepada orang lain untuk pergi duluan. Aku tidak berbicara, hanya menatap wajahnya dengan tenang. Napas Shen Youchu sedikit terengah-engah, dia buru-buru menoleh dan membantuku masuk ke mobil. Shen Youchu baru saja akan bangun, lengannya tiba-tiba dipegang olehku. Tubuhnya tidak stabil. Jatuh dan menimpaku, bibir keduanya tidak sengaja bersentuhan. Terjadi dengan cepat. Shen Youchu tertegun dan sadar kembali. Dia bangun dengan sedikit panik. Pipinya memerah, melihatku yang mengantuk di dalam mobil. Menggigit bibirnya, dia membawaku pulang. Keesokan paginya, aku membuka mata dan menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Untuk waktu yang lama. Baru kemudian aku keluar dari keadaan mabuk itu. Membantuku bangun, kepalaku masih sedikit pusing. Aku menggosok pelipis yang sakit, baru saja akan mengamati sekeliling,
Ujung jariku tiba-tiba menyentuh sesuatu yang lembut. Menoleh dan melihat, aku tertegun. Di sampingku, Shen Youchu berbaring telanjang di selimut, sudut matanya masih menggantung air mata. Aku duduk seperti tersengat listrik. Baru kemudian aku menyadari bahwa aku juga telanjang bulat. Apa yang terjadi sudah jelas. Shen Youchu sebenarnya sudah bangun sejak lama. Saat ini sedang menyipitkan mata mengamati reaksiku. Melihat yang terakhir tampak gugup. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hatinya, perlahan membuka matanya, berpura-pura baru saja bangun. Kakak Yeven, kamu sudah bangun? Ekspresiku rumit. Kita tadi malam. Aku sukarela. Shen Youchu menyela perkataanku, pipinya sedikit memerah. Semalam aku sendiri yang melepas pakaianku. Aku juga secara sukarela berhubungan denganmu. Meskipun sudah tahu apa yang terjadi, mendengar Shen Youchu mengatakannya sendiri. Hatiku masih terasa pahit. Maaf, aku terlalu banyak minum semalam. Tidak apa-apa. Suara Shen Youchu sangat pelan. Sudah kubilang, aku sukarela. Shen Youchu mendongak. Bertatapan denganku. Aku menyukaimu, jadi kamu. Saat kau menindihku, aku tidak ingin melawan. Aku ingin memberikan diriku sepenuhnya padamu. Mataku membelalak. Kejadian semalam, aku benar-benar tidak ingat apapun. Tapi keduanya memang berbaring tanpa sehelai benang pun. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Aku percaya diriku bisa menahan godaan dalam keadaan sadar. Tapi aku tidak percaya. Tubuhku tidak akan bereaksi apapun terhadap rayuan. Karena aku tidak berbicara. Shen Youchu sedikit berhati-hati. Apa kau marah? Marah? Aku menggeleng. Tidak, aku hanya merasa bersalah padamu. Tidak apa-apa, aku tidak merasa begitu. Shen Youchu bangun dan mengenakan pakaiannya. Tunggu sebentar, aku akan membuatkan sup penghilang mabuk. Tidak perlu. Aku baru saja akan menghentikannya, tapi tidak memperhatikan bangku di dekat kaki. Seluruh tubuhku kehilangan kendali dan jatuh ke depan. Shen Youchu berteriak kaget dan segera menerjang ke arahku. Aduh, keduanya jatuh bersama. Aku segera bangun, tapi wajah Shen Youchu pucat pasi dan terbaring di tanah. Giginya terkatup rapat. Apa kau baik-baik saja? Aku segera ingin membantunya bangun. Tapi baru bergerak sedikit, Shen Youchu sudah mengerang kesakitan. Aku tidak berani menunda. Segera menelepon ambulans. Di ambulans, Shen Youchu malah dengan santai menghibur. Ayolah, ditimpa oleh bos sendiri sampai masuk rumah sakit adalah kehormatanku. Oke? Aku tidak bisa tertawa sama sekali, hanya bisa menggenggam tangannya dengan lembut. Sampai di rumah sakit, aku mendengar suara yang familiar. Zhang Yida. Dia sepertinya sedang menanyai sesuatu dengan suara keras. Apa maksudmu? Aku tahu aku tidak seharusnya menggeledah barang-barangmu, tapi kenapa kau menjadwalkan aborsi? Apakah kamu benar-benar ingin memperlakukan ibu dan kakakku seperti ini? Mendengar kata kakak, aku langsung mengerti. Sepertinya dia bertengkar dengan Liu Ruyan. Tapi aku tidak memperhatikannya, pura-pura tidak melihat. Aku hendak pergi mengikuti petugas medis, tetapi Zhang Yida memperhatikanku. Yeven. Dia berjalan menghampiriku dengan langkah besar. Berhenti. Aku mengangkat alisku. Berbalik badan, dengan nada datar, ada apa? Zhang Yida menggertakkan gigi, matanya penuh amarah dan permusuhan. Kamu sudah bercerai dengan Ruyan. Kenapa masih mengganggunya? Aku mengangkat alisku. Aku sedikit tidak mengerti. Kenapa seorang selingkuhan bisa begitu sombong di depan mantan istri? Apakah dunia ini sudah gila? Aku tidak punya waktu untuk mengganggunya. Aku malas bicara omong kosong, tapi Zhang Yida tidak menyerah. Jika bukan karena kamu, mengapa dia menggugurkan anak kami? Itu adalah buah dari cinta kami. Hanya karena kamu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lahir. Aku tertawa sinis dengan marah. Menuduh, seolah-olah akulah yang menjadi penyebab utama rusaknya pernikahan mereka. Orang-orang di sekitar juga menatapku dengan tatapan tidak ramah. Aku awalnya tidak ingin terlibat. Tetapi karena dia mempertanyakan dan ingin mempersulitku, aku juga bukan orang yang penyabar. Zhang Yida, ketika kamu bersama Liu Ruyan dulu, apakah kamu tidak tahu bahwa dia punya suami? Bahkan jika kamu tidak tahu saat itu. Selama 2 tahun ini, kamu pasti sudah tahu, kan? Tetapi kamu tidak hanya tidak putus dengannya. Malah menikmatinya dan membuatnya hamil. Apa hakmu mempertanyakan aku, mantan istrinya? Bagaimana? Kamu membuat mantan istriku hamil anakmu, dan malah aku yang bersalah padamu? Benar begitu? Sekarang, giliran Zhang Yida yang dihina oleh semua orang. Wajah Zhang Yida terlihat buruk. Terengah-engah dan mengoceh tanpa alasan, omong kosong, aku dan Ruyan saling mencintai. Orang yang tidak dicintai sepertimu adalah orang ketiga. Argumen palsu semacam ini masih diucapkan dengan percaya diri. Benar sekali, cinta sejati apanya? Merusak pernikahan orang lain disebut cinta sejati? Benar-benar memalukan bagi pria. Bajingan seperti inilah yang membuat suasana sosial saat ini menjadi berantakan. Wajah Zhang Yida pucat, bahkan kata-kata untuk membantah pun tidak bisa dia ucapkan. Mengenai hal ini, aku juga tidak memberikan komentar apapun. Awalnya,
Aku tidak pernah berpikir untuk mengkritik Zhang Yida dari sudut pandang moral. Liu Ruyan tidak setia. Wanita kaya dan berkuasa seperti dia, hanya dengan menjentikan jari, bisa membuat anak laki-laki seperti Zhang Yida tergila-gila. Jadi, dalam arti tertentu, Zhang Yida juga salah satu korbannya. Aku tidak terlalu ingin mencarinya masalah. Situasi ini terjadi karena dia sendiri yang mencari masalah. Melihat semakin banyak orang di sekitar, aku bersiap untuk pergi, tetapi Zhang Yida masih tidak ingin melepaskanku. Ini semua karenamu. Jika tidak, bagaimana aku bisa menjadi orang ketiga? Aku hanya muncul sedikit lebih lambat darimu. Aku hampir tertawa marah. Pernyataan seperti ini sudah cukup tak tahu malu. Sangat tak tahu malu sehingga aku bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Aku mengangkat kaki untuk pergi. Zhang Yida berlari seperti orang gila dan meraihku. Jangan pergi. Kamu pergi dan bicara pada Liu Ruyan. Suruh dia menikah denganku. Jangan menggugurkan anak kami, atau aku akan terus mengejarmu. Aku mengerutkan kening, ingin melepaskan diri, tetapi Zhang Yida mencengkeram erat. Tidak ada sedikit pun niat untuk melepaskan. Aku memasang wajah dingin. Kesabaranku terbatas. Lepaskan. Tidak mungkin. Zhang Yida menunjukkan ekspresi garang. Kamu telepon Liu Ruyan sekarang. Kalau tidak, kita akan terus begini hari ini. Aku rasa kamu punya masalah dengan otakmu. Aku marah. Aku langsung menendang perut Zhang Yida. Setelah dia kesakitan dan melepaskan, aku memperingatkan dengan dingin, jangan coba-coba menggangguku lagi. Lain kali aku akan langsung menelepon polisi. Apakah kamu pikir Liu Ruyan akan menerima seseorang yang dipenjara? Aku tidak menggertaknya. Status dan posisi Liu Ruyan saat ini pasti tidak akan menerima pasangannya di masa depan memiliki catatan kriminal. Zhang Yida tertegun, berdiri di tempat. Menggigit bibirnya, lama sekali baru mendongak. Matanya penuh permohonan. Demi anak, bantu aku sekali saja. Aku berjanji tidak akan mencarimu lagi. Aku tanpa ekspresi, berbalik dan pergi. Kerumunan orang juga merasa bosan, mengutuk beberapa patah kata, lalu bubar. Zhang Yida berdiri di tempat, sedikit bingung. Dibandingkan kehilangan anaknya sendiri, dia lebih takut kehilangan Liu Ruyan sebagai sumber dana. Lebih mudah terbiasa dengan kemewahan daripada kembali hidup sederhana. Terbiasa dengan makanan dan pakaian mewah, dia tidak bisa menerima untuk kembali ke kehidupan orang biasa. Kembali ke rumah sakit, Shen Youchu sudah dibawa ke kamar pasien. Melihat ekspresiku sedikit aneh, bertanya dengan prihatin, ada apa? Aku tersenyum. Berkata tidak apa-apa, lalu mengambil kotak makan di samping. Ini kubeli di luar tadi. Lagi pula, setelah semua ini, Shen Youchu belum minum setetes air pun. Perlu kusui? Memangnya kenapa? Shen Youchu menggaruk tangannya yang digips. Kau harus bertanggung jawab sampai akhir. Aku selalu tidak menolak, tapi perasaan ini membuatku merasa sedikit canggung. Apalagi ketika Shen Youchu sengaja menggigit sumpit sambil tersenyum nakal dan tidak melepaskannya. Jika kau begini, aku tidak akan menyuapi lagi. Aku sengaja memasang wajah masam. Shen Youchu buru-buru melepaskan sumpit. Maaf, aku hanya tidak ingin kau merasa terlalu canggung. Tanganku berhenti, hatiku merasa sangat bersalah. Bagaimanapun, Shen Youchu terluka karena aku. Aku hanya menyuapi. Kenapa harus malu-malu? Benar-benar bukan seperti pria. Maaf, ini salahku. Aku meluruskan pikiranku dan menjepit nasi dengan sumpit ke mulut Shen Youchu, tetapi dia tidak bergerak. Hanya menatapku lurus. Apakah kau tidak menyukaiku? Mata Shen Youchu sedikit memerah. Dia yang selalu ceria dan riang, baru pertama kali menunjukkan ekspresi sedih seperti ini. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tapi aku tahu, mengatakan kata-kata yang menyakiti pihak lain sekarang adalah tindakan yang sangat tidak tahu malu. Melihatku ragu-ragu, ada sedikit kekecewaan di mata Shen Youchu, tapi segera dia mengangkat senyum. Tidak apa-apa, aku menyukaimu. Itu urusanku sendiri. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menanggung tekanan. Jelas senyum yang cerah. Tapi itu membuat hatiku sedikit sakit, bahkan tanganku sedikit gemetar. Tak berdaya. Aku hanya bisa segera mengalihkan pembicaraan. Cepat makan, nanti dingin. Shen Youchu mengangguk patuh, tetapi dalam hatinya dia merencanakan bagaimana cara melepas gips ini. Menurut dokter, Shen Youchu perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi selama beberapa waktu. Aku secara alami menjadi orang yang menemaninya. Tapi di mana tidur menjadi masalah. Kamar rumah sakit memang memiliki tempat tidur untuk pendamping, tetapi tinggiku sama sekali tidak muat. Bukankah itu terbalik? Kalau begitu, aku tidak bisa terus merasa tidak nyaman seperti ini setiap hari. Tidak baik untuk pinggang. Shen Youchu menggigit bibirnya. Bagaimana kalau kau pulang saja? Aku bisa sendiri. Datang lagi di siang hari. Aku tetap menolak. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di rumah sakit. Shen Youchu bergerak sedikit ke samping, tidur denganku. Pipinya memerah tidak normal, ditambah dengan auranya yang sedikit sakit-sakitan sekarang, benar-benar menggoda orang untuk berbuat jahat. Tapi matanya sangat serius, sama sekali tidak bercanda. Ini tidak baik.
Shen Youchu mencibir, kalau begitu, pilih, mau kembali atau tidur denganku? Sebaiknya aku tidur di ranjang pendamping. Tidak bisa. Aku sedikit tak berdaya. Setelah sekian lama, aku baru mengangguk. Ranjang rumah sakit jauh lebih lebar dari ranjang pendamping, tetapi tidak cukup untuk menampung 2 orang. Begitu aku naik, kami berdua hampir berdekatan. Hampir tanpa sadar, aku bergerak ke samping. Shen Youchu terkekeh, jika kamu bergerak lagi, kamu akan jatuh. Punggungku menegang. Aku berdeham dan berkata, tidak apa-apa, ranjang ini cukup. Cukup besar. Kata-kataku tidak meyakinkan, lagi pula separuh tubuhku menggantung di udara. Saat itu, Shen Youchu tiba-tiba menggunakan tangannya yang sehat untuk menarik tubuhku dengan kuat. Tidurlah di sini. Bukankah kita sudah pernah tidur bersama? Suaranya membawa sedikit nada manja. Aku hanya merasa jantungku berdetak kencang, tetapi aku juga khawatir tangan Shen Youchu akan terluka. Jadi aku hanya bisa berbaring sedikit ke dalam. Lampu padam. Dalam kegelapan, mereka berdua hanya bisa mendengar suara napas masing-masing. Shen Youchu tiba-tiba meraih tanganku, meletakkannya di bawah kepalanya, dan kemudian berkata dengan puas. Tidurlah, tubuhku menegang, dan aku tidak berani bergerak. Aku takut melukai Shen Youchu, tetapi di tengah malam, aku benar-benar tidak bisa menahan kantuk. Aku tertidur lelap. Keesokan paginya, aku merasa hidungku sedikit gatal. Aku mengangkat tangan untuk menggaruknya dan tidak memperhatikannya. Tapi segera, rasa gatal itu muncul lagi, disertai dengan suara tawa. Aku membuka mata dan melihat Shen Youchu berdiri di depanku, menggunakan rambut di tangannya untuk menggelitik hidungku. Melihat aku bangun, Shen Youchu buru-buru membuang rambutnya, menundukkan kepalanya dengan sedikit malu, dan mengutuk dirinya sendiri karena benar-benar bisa tidur. Aku bangun dan berkata dengan sedikit menyesal, maaf. Tidak apa-apa. Kenapa minta maaf? Shen Youchu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih untuk tadi malam. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan tidur senyenyak itu. Wajahku memerah, aku berdeham beberapa kali dan tidak menjawab. Reaksi seperti itu secara alami membuat Shen Youchu tertawa seperti lonceng perak. Aku melarikan diri dan membeli sarapan di bawah sebelum kembali. Waktu di rumah sakit berlalu dengan cepat. Keduanya hampir tidak banyak berinteraksi, kecuali mengobrol saat makan, sebagian besar waktu. Shen Youchu bermain game dengan ponselnya dengan bosan. Mengenai hal ini, aku cukup kagum. Bermain game dengan satu tangan, semangat elektronik macam apa ini? Di malam hari, Shen Youchu tiba-tiba mengajukan pertanyaan sulit. Aku ingin mandi. Aku tercengang. Tangannya masih digips. Pasti tidak mungkin mandi sendiri, tetapi aku tidak mungkin membantunya mandi, kan? Tapi Shen Youchu seolah-olah sengaja. Dia berkedip, bisakah kamu membantuku? Aku hampir langsung menolak. Ini bukan makan dan berganti pakaian. Ini mandi, yang tidak memakai pakaian. Melihat aku tidak berbicara, Shen Youchu mendesak, ayo, jangan bertele-tele. Kamu bukan belum pernah melihatnya. Wajahku memerah, dan akhirnya aku mengangguk setuju. Di kamar mandi, aku agak bingung, tapi ini adalah dosa yang aku buat. Aku hanya bisa membayarnya sendiri. Bantu aku melepas pakaianku, desak Shen Youchu. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kancing baju pasien. Harus kukatakan, Shen Youchu berkembang dengan sangat baik, lekuk di dadanya sangat dalam, dan pinggangnya sangat ramping. Tidak ada lemak sama sekali. Aku merasa tubuhku mulai memanas. Aku buru-buru mulai melarikan diri. Melihat penampilanku ini, mata Shen Youchu berkilat licik. Akhirnya, saat melepas pakaian dalam, Shen Youchu sendiri mulai malu. Aku akan melepas pakaian dalamku sendiri, kamu tunggu di luar. Aku merasa lega. Aku buru-buru melarikan diri. Mendengar suara air di kamar mandi, aku membelai diriku sendiri. Jantungku berdebar kencang, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi diriku sendiri karena tidak berguna. Gadis itu sangat murah hati. Mengapa aku harus malu? Tapi tidak lama kemudian, suara tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Suara Shen Youchu. Aku tidak sengaja membasahi baju pasienku. Bisakah kamu ambilkan yang baru untukku? Awalnya aku tidak berpikir macam-macam, sampai aku memegang baju pasien yang baru dan berdiri di depan pintu kamar mandi. Aku agak tercengang, bagaimana cara memberikannya? Aku taruh di depan pintu ya. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, sebuah tangan putih bersih mengepulkan uap panas terulur. Berikan padaku. Aku maju, meskipun aku sudah berusaha menghindar sejak awal. Namun sesaat, aku masih melihat ke dalam, putih bersih di baliknya melalui celah pintu. Cepat berikan padaku, sudah cukup melihatnya ya, kata-kata candaan Shen Youchu. Membuatku berbalik, buru-buru memberikan pakaian itu ke dalam. Setelah beberapa saat, Shen Youchu membuka baju pasiennya, memperlihatkan putih bersih di dadanya. Tolong kancingkan untukku. Aku maju, gerakanku hati-hati, takut tidak sengaja menyentuhnya. Gunung tinggi di dadanya. Melihatku begitu tegang, Shen Youchu tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Masa sih, kakak Yeven, kamu sudah sebesar ini masih malu?
Aku semakin tegang. Memelototinya. Apa hubungannya dengan usia? Aduh, sudah kulihatkan semua. Kamu masih marah? Senyum Shen Youchu semakin nakal. Ini juga membuat hatiku menaikkan sedikit amarah. Indah, bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Aneh kalau tidak marah. Wajah Shen Youchu memerah, tapi dia menegakkan dadanya. Keras kepala. Kalau begitu, sentuhlah. Tentu saja aku tidak mungkin benar-benar melakukannya. Namun, Shen Youchu langsung maju selangkah. Tanpa diduga, lenganku tetap menyentuh. Kelembutan yang luar biasa itu. Aku menarik tangan seperti tersengat listrik. Kekecewaan terlihat di mata Shen Youchu. Kakak Yeven, kamu sudah bercerai? Tidak mau mempertimbangkan aku? Tapi, aku baru saja bercerai. Aku baru saja akan menjelaskan. Shen Youchu tiba-tiba maju selangkah, berjinjit dan mencium bibirku. Aku tanpa sadar ingin mendorongnya, tetapi takut menyakitinya, aku hanya bisa berdiri diam di tempat. Bibir Shen Youchu terasa dingin dan lembut. Dia mencium dengan penuh perasaan. Berbisik lirih di mulutnya. Kakak Yeven, jangan dorong aku lagi. Aku tidak ingin melewatkannya lagi. Tiba-tiba aku merasa pikiranku sedikit kacau, suasana ambigu ini mudah membuat orang kehilangan akal sehat. Jadi ketika Shen Youchu bertanya padaku, maukah kau menjadi priaku? Saat mengatakan kalimat itu, aku tanpa sadar mengangguk. Setelah sadar kembali, aku merasa sedikit bersemangat, tapi juga sedikit beruntung. Untungnya, pernikahan yang gagal tidak membuatku kehilangan kemampuan untuk mencintai. Waktu berlalu seperti air. Setelah perceraian, Liu Ruyan tidak pernah muncul lagi, dan aku secara bertahap melupakannya. Hubunganku dan Shen Youchu berkembang dengan cepat. Dia adalah gadis yang sangat baik. Dia tidak terburu-buru meminta status, melainkan diam-diam dan perlahan merawatku, menemaniku. Hari-hari yang tenang dan damai ini malah membuatku merasa nyaman di hatiku. Aku membawanya bepergian kemana-mana, untuk menikmati pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Menikmati perasaan jatuh cinta sepenuhnya. Tepat ketika kami menetapkan tujuan baru, Liu Ruyan sedang duduk sendirian di kantor. Membolak-balik dokumen di tangannya. Sinar matahari menyinari wajahnya, tetapi tidak bisa menghilangkan kesuraman di antara alisnya. Sekretaris Zhao mengetuk pintu dan berbisik, Manajer Liu. Orang yang Anda cari telah ditemukan beberapa yang memenuhi syarat. Masuklah. Liu Ruyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sekretaris Zhao kemudian mendorong pintu masuk dan meletakkan dokumen. Lalu, berdiri diam di samping. Semua orang tahu bahwa bos ini berubah-ubah. Asisten terakhir dipecat olehnya tanpa alasan, dan bahkan mengeluarkan perintah pembunuhan. Betapa menyedihkan itu. Liu Ruyan menerima dokumen itu, tetapi tidak tertarik. Dia mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Dulu dia sangat membenci merokok, tetapi entah sejak kapan, dia sendiri kecanduan rokok. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghilangkan depresi. Setelah perceraian, dia mulai merasa hampa di dalam hatinya. Setelah keputusasaan awal, dia tidak mengganggu Yeven, melainkan mencari pria lajang yang mirip dengannya dan seumuran. Banyak orang yang mengenalnya berpikir bahwa dia tidak bisa menerima kenyataan perceraian, jadi dia ingin mencari pengganti untuk menyembuhkan luka emosionalnya. Tetapi bahkan jika ada orang yang memenuhi syarat, dia tidak bergaul terlalu dalam, sepertinya hanya untuk menghabiskan waktu. Secara bertahap, dia mulai sering begadang. Bahkan ketika dia sadar, kondisinya tidak terlalu normal. Jumlah rokok yang dia hisap setiap hari berubah dari sebungkus menjadi 2 bungkus. Teman-temannya berniat untuk menasihatinya, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Dia bahkan berpikir, jika dia meninggal, apakah Yeven akan kembali untuk melihatnya sekali saja? Teman tidak tahan melihatnya dan menawarkan untuk menghubungi Yeven, tetapi Liu Ruyan menggelengkan kepala menolak. Dia sangat jelas bahwa semua yang terjadi saat ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Seandainya dia tidak melakukan hal seperti itu di awal, semuanya tidak akan menjadi seperti ini sekarang. Waktu adalah obat terbaik. Setahun kemudian, pada hari tahun baru, Liu Ruyan pertama kali menginjakan kaki di kamar yang dulu ditempati Yeven. Karena perintahnya, kamar selalu dibersihkan oleh orang khusus, bahkan hiasan kecil pun tidak pernah dipindahkan dari posisi semula. Kamar masih mempertahankan jejak masa lalu, seolah-olah Yeven tidak pernah pergi. Liu Ruyan mengambil sapu dan membersihkan kamar dengan tangannya sendiri. Saat itulah, sepucuk surat dikirim dari luar pintu. Liu Ruyan awalnya tidak peduli, tetapi ketika dia melihat pengirimnya, pupil matanya sedikit menyempit. Isi surat itu sangat sederhana, hanya satu kalimat pendek. Namun, Liu Ruyan berdiri terpaku di tempat, seolah kehilangan semua kekuatannya. Kepala pelayan datang. Melihatnya berdiri di depan pintu, dia tidak berani mengganggu dengan gegabah sampai dia sadar kembali. Baru kemudian dia bertanya dengan hati-hati, Manajer Liu, apakah Anda baik-baik saja? Liu Ruyan menggelengkan kepalanya, lalu dengan lembut menyimpan surat dan foto di tangannya. Seolah-olah takut merusaknya. Foto itu sedikit menggantung, dari sudut pandang kepala pelayan.
Dia bisa dengan jelas melihat protagonis di dalamnya, Ye Fen dan Shen Youchu mengenakan pakaian pasangan dan berdiri dengan mesra. Di belakang mereka ada kembang api dan suasana musim semi yang kental. Kepala pelayan juga pernah mendengar tentang cerita Liu Ruyan dan Ye Fen. Melihat foto ini, emosinya menjadi sedikit tegang, tetapi keadaan Liu Ruyan sangat normal. Dia baik-baik saja. Gadis itu sangat mencintainya. Mereka akan menikah. Dia seolah-olah memberitahukan sesuatu, dan juga seolah-olah memperingatkan dirinya sendiri bahwa Ye Fen baik-baik saja. Tidak perlu dia mengganggunya. Sudah setahun. Dia pikir dia benar-benar sudah move on. Seolah kehilangan semua kekuatannya, Liu Ruyan mengulurkan tangan untuk menopang tepi meja dan duduk kaku di sofa. Dia melihat foto Ye Fen, ingin menunjukkan senyum, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Akhirnya, dia hanya mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Bahunya sedikit bergetar. Kepala pelayan diam-diam pergi. Liu Ruyan duduk dengan lesu untuk waktu yang lama. Waktu berangsur-angsur menjadi kabur. Dia seolah melihat Ye Fen mendorong pintu terbuka, memberikan senyum lembut padanya, tetapi ketika dia mengulurkan tangan, dia baru menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Jalani hidup dengan baik, selamat tahun baru. Entah berapa lama berlalu. Liu Ruyan mengambil kertas dan pena, menulis balasan sederhana. Selamat menikah. Ye Fen.